Malah situ kami tidak mau tahu, nggak ada kami Pak Mei sibuk jangan seperti kayak macam kesetrum aja Pak. Pak Mei bukan ini. setrum. Seperti orang Aceh itu kalau si Bapendi itu apa murtad itu langsung heboh satu provinsi Aceh itu. Pak Mei masih minum tua kah? Nggak minum tua ini. Enggak, si Pendi Haram itu itu, bukan haram. orang Aceh. Bang Mei, si Pendi Nah. itu bukan orang Aceh. Lihat videonya awal kesaksian sampai Dengar, di kampungnya itu. dengar Bang, Nah. itulah Abang. Sebentar, sebentar. Si Pendi itu marga Sinaga loh. Dibuat jadi marga Sinaga si setelah menikah. Ih, malah kau orang tahu kok nggak? Iya. Berarti dia masuk Kristen karena pernikahan dong. Bukan setelah sudah menikah, sebelum menikah pun dia sampai udah beli- Kristen. Dia sampai beli marga katanya kan? Ya supaya dia ada hati orang Batak. Namanya orang Batak beradat. Dibuat marganya banyak kayak gitu kok. Oke. Satu contoh ya Oke. Bang Mei. Kita sampai Ya. ya. Satu contoh ya. Nah. 1 bulan yang lalu kami baru menjemput saudari kami yang ada di Samosir. Ya. Yang ada di Samosir. Nah, begini ceritanya. Nama perempuan itu Nada. Dia masih muda. Masih sekitar 20 tahunan lah waktu diajak nikah. Nah, diajak nikahnya bagaimana? Pertama, si laki-laki yang Kristen ini mau masuk Islam. Akhirnya terjadilah pernikahan. Terus dibawalah si perempuan ini ke kampung suaminya. Tahu apa yang terjadi? Dimurtadkan di situ. Karena si perempuan ini sudah hamil. Tahu apa dibilangnya? Kalau kau tidak mau masuk Kristen, kita cerai saja katanya. Ya jelas lah, namanya ikut suami. Sekarang siapa yang diikut di sana tuh istri. Terus sebentar dulu. Nah. Jadi pada waktu dia masuk Islam, apa tujuannya? Hanya untuk menikah. Nah, ini bedanya Bangku. Sebentar Bang Mei. Saya kasih Nah. saya kasih apa ya? Kalau Nah. di Islam, Bang, kalau si laki-laki itu atau si perempuan itu ketika mau menikah tidak mau dia masuk Islam, kami akan tinggalkan, Bang. Kami akan tinggalkan. Kalau tidak begini, Bang. Sebentar. Kalau tidak begini, Bang. Contoh, saya pacaran misalnya sama Islam. Saya Kristen. Terus Ya. saya masuk Islam. Setelah masuk Islam, akhirnya berapa tahun kemudian saya minta masuk Kristen. Kalau si laki-laki tidak mau masuk Kristen, saya akan cerai. Berarti tujuan saya tuh hanya untuk masuk Islam hanya untuk menikah kan? Ya sekarang itu, kenapa Pak. sekarang kenapa mereka Masalahnya, itu kenapa pacaran laki-laki ini yang lain beda dengar agama, dulu, nggak saling dengar dulu. saling komunikasi. Begini Nah. bang, seandainya si laki-laki ini nggak mau masuk Islam, ibunya tidak akan juga menikahkan putrinya sama si laki-laki ini bang. Tapi Ya, karena dia mau makanya. masuk Islam, ya dengar dulu bang. Makanya Nora, Dengar dulu, saya ngomong. didik Dengar anakmu dulu. supaya kalau pacaran jangan sama orang Dengar Kristen dulu, bilang Bang. supaya memahami Dengar dulu, Bang. sama-sama Anda ini agama satu laki-laki iman, atau bilang perempuan. gitu. Ketika saya Gitu. menjelaskan ada saudara Anda kejinya seperti itu, kenapa Anda nggak mau dengar? Setelah dia masuk Islam, istrinya hamil, dibawa ke kampung laki-lakinya di Samosir sana. Akhirnya dimurtadkan. Ya, Kalau jelas. tidak mau masuk Kalau tidak menurut mau agama masuk Kristen akan harus diceraikan. dikristenkan Kan dulu. jijik kau itu kalau kayak gitu. Apa ajaran kayak gitu? Apa ajaran kayak gitu? Dia belum Ajaran memahami apa kayak agama gitu? Kristen, Kau harus mau belajar, masuk Islam, harus jadi kau mau Kristen. masuk Islam. Jangan hanya kamu aja yang Kau mau masuk Islam, terus setelah berapa tahun kemudian kau mau pindah Kristen, kalau kau mengancam tidak mau pasanganmu pindah, akan diceraikan, gigi kiper, apa kayak begitu ajaran? Apa kayak gitu ajaran? Itu yang namanya memurtadkan, hamilisasi. Dihamilkan dulu anak orang. Nora. Setelah itu apa? Setelah hamil, tolong ini dulu. Setelah hamil apa yang terjadi? Dia pindah ke Kristen. Dia bilang, kalau kau tidak mau ikut saya, aku ceraikan kau. Ajaran apa kayak begitu? Berarti tujuannya udah busuk. Gitu loh. Kalau kami Islam nggak seperti itu. Sebentar dulu, ya Allah, saya lagi bicara. Udah di-mute kan. Kalau
kami nggak seperti itu. Tolong yang lain di mute dulu. Noise. Kalau kami, kalau pasangan itu tidak mau ikut agama kami, ya sudah, tinggalkan. Gitu loh. Ini udah hamil anak orang. Baru herannya udah hamil gitu loh. Baru di situ dia mau masuk Kristen. Tahu apa yang terjadi perempuan? Tahu apa? Nggak ada tahu aja Saya lagi aku ngomong. nggak pernah ngomong. Gimana kau? Iya, karena kau nggak perlu ngomong, kau nggak akan terima. Gitu loh. Urusannya mereka lah, kenapa urusanmu itu? Memang banyak gitu bulan Nora. Muslimah Lah. muslim. Sebentar apa dulu kita- bang, sebentar dulu bang. Saya belum selesai. Sebentar dulu. Saya harus selesaikan omongan saya. Kalau tidak akan dapat poinnya. Terus tahu kau Mei, apa yang terjadi sama perempuan itu? Dia mendapatkan KDRT. Tolong di mute dulu Abang Del. Bayu, mic di mute dulu. Dia mendapatkan KDRT. Dia dipukul sama suaminya. Dia tuh kerjaan dia di sana apa? Kasih makan. Jangan lari Kasih fokus sama makan sampai bayi. ADRT lagi. Jangan lari kayak Lah iyalah. Memang dia dapat KDRT kok. 5 tahun dia mengalami seperti itu. Dasar anjing. Anak orang udah kau murtadkan. Kau suruh ngasih makanan sama pinahanmu itu. Dasar anjing. Dipukul pula itu. Jijik kali. Urusan orang lah itu bibir kau. Emak kau itu. Anjing kali ajaran kalian tuh. gini kan. Buktinya kayak gini. Memang Beda agama buktinya itu. kayak apa? Iya Lihat, itu. kita kasih lihat ini video. Sebentar. Kau perhatikan pakai mata kau tuh. Kalau buta mata kau pakai kacamata kau. Ya nggak masalah ada kenyataan itu, nggak masalah. Tapi dari segelintir kan gitu ku bilang tadi. Dari segelintir itu ajaran kalian. Orang yang sudah beragama, kalian ajak lagi pindah ke agama kalian. Gimper. Ini lagi pakai nama apa nih? Si Bingkol nih. Mampus kau, kubisukan kau. Kau pikir bisa kau tapping di sini? Mana suaranya? Coba, Mana Mei. ada suaranya? Mei. Ini kau lihat, ini iya. anak-anak ini, Mei. Anak-anak ini loh. Itu bisa aja direkayasa itu bang. Bisa direkayasa itu. Anak-anak ini, jangan ngeles lah kau. nyanyi yang haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Pak udah nyanyi kayak gitu, di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu, terangilah jalan Ini harus kami, membuat itu. masukkanlah kami ke dalam surga. Nah, ajarilah Restulilah berbahasa. kami dari Nah. dari kejahatan atau iblis-iblis. Dia nggak moncong itu Terus dulu bang Mel. ada Bapak Allah gitu. Buat bapak ya. Iya, kayak gitu. Itu saya diam aja. Habis kayak begitu, datang Anak-anak kayak gitu, anak-anak gitu. saya gitu lah, cewek pada pakai gaun putih, bawa lilin. Di ruangan itu dimatiin semuanya, lampunya. Yang dinyalain cuma lilin-lilin itu doang. Pertamanya lilin kedamaian, tuh lilin apa itu. Udah lilin-lilin itu, udah berdoa yang Yesus itu pulang. Kalau anakku dikasih begini, saya kejar parang. Billahi ta'ala. Habis itu dikasih Jadi kalau anak kita 6 tahun dinikahi orang, bagaimana perasaan kita? Kalau anakku begini, Le, dikasih begini, saya kejar parang kalian. Katanya itu Iya, kalau anak umur 6 tahun dinikahi, anak lain lagi dinikahi 6 tahun, gimana perasaan lain? Diamlah dulu kau bang Mei, yang genteng. Jadi begini, Mei. Inilah kebiadaban dari kalian ini untuk mengkristenisasi di Indonesia ini. Beribu macam cara kalian lakukan. Anak masih SD, masih sekolah. Kalian kau lihat, diajak-ajak untuk ini, untuk apa namanya, untuk ritual-ritual yang ada di gereja. Gak biadab gak itu? Biadab gak itu ajaran? Ya ada. Bang, mau biadab, biadab mau kan itu? apa? Yang penting mencari keselamatan bagi mereka. Keselamatan apa? Iya. Hanya dalam Yesus Kalau ada anakku, keselamatan. Di luar Mei, Yesus tidak ada keselamatan. kalau sampai anakku dikasih begitu, ku kejar parang kalian semua. Di Apa mana yang ada di orang tidak sementara takut, dia orang tidak keluarga takut, dibunuh. orang Kristen itu tidak takut kematian, biar tahu.
hidupku adalah bagi Tuhan, kematian adalah keuntungan, bertahu. Filipi 1 Bukan ayat ke 21. sana larinya. Loh, Ini ya masalahnya. itu, makanya Ini perannya orang itu. biadabnya makanya- itu ajaranmu. Masa anak-anak masih Makanya kecil mau orang itu diajar begitu? mengkristenkan orang itu nggak takut kematian. Itu hidup Masa adalah anak kecil, keuntungan. anak kecil. Makanya itu sekolah-sekolah kekristenan yang ada di Indonesia ini itu kebanyakan kau lihat itu korbannya satu itu. Diajaklah untuk ritual-ritual Kristen, dibilangilah Yesus itu juru selamat, dimatikan lampunya, baru disuruhlah menyanyi haleluya. Bisa Apa kalian ini? buat itu, kalian buat ke video, kalian rekam skenario, bertahu kalian. Nah, inilah iblis. Kalau Jangan iblis itu alasan selalu kamu memang itu. memutar balikkan fakta. Anak Inilah kecil, iblis. namanya kecil gampang diatur, bisa diatur, bisa diolah. Kalau dewasa nggak Inilah iblis. Ini Kalau iblis kayak gini. nggak nangkap dari tadi. Bang Cobalah Mai. bayangkan bang ya, anak abang kan abang Kristen nih ya. Anak abang itu kami ajarkan agama Islam, lama kelamaan kan dia masuk Islam bang, ya kan. Demikian halnya anak-anak kami Muslim, kamu rasuki dengan hal-hal seperti itu. Buktinya kan ada tadi videonya, kan itu yang abang minta tadi. Alangkah hancurnya hati kami abang Mei. Itu maksudnya poinnya di situ bang. Kenapa abang nggak nyambung? Kalau anak nggak segampang itu langsung mau diterima itu bang. Apalagi di agama Islam itu payah kalau memang apa kayak gitu kan. Alhamdulillah Hey. akhirnya dinaikin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Marah bapak Gimana nanti nih? katakan Mau gitu, disate Mas. nggak ini Bang Zuma ini si Mei ini? Aduh. Nggak bisa saudara Kristen itu mengelak karena di dalam Bible itu memang ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Ada perintah bang, Matius 28 nomor 19. Nah, bagaimana cara kalian mengkristenkan seluruh bangsa? Kata Paulus, meski dengan cara tipu daya boleh. Boleh. Dengan cara tipu daya boleh. Filipi 1, 18. Ya, itu boleh. 1 Korintus 9 nomor 20, 21 boleh. Boleh berpura-pura menjadi apapun. Yang penting semua bangsa bisa jadi Kristen. Itu di agama kalian itu ada bang. Bang, teringatnya kenapa kalian harus kalian bilang ini Alkitab tidak sempurna lagi, tidak, tapi kalian makan hidup dari apa room kalian ini hanya masalah Kristen, Alkitabnya sama Tuhan-Tuhannya yang kalian apakan kalian bahas. Kalau kalian karena itu ajarkan tadi di sini Al-Quran apa nggak bisa? Karena itu tadi, karena agama kalian Iya. itu melakukan pemurtadan dengan cara tipu-tipu. Makanya kami hadir di sini, Bang. Bukan hanya itu bang, masalah ketuhanan, masalah lahirnya justru Tuhanmu itu. disembah mayat. Itu kalian bahas, Masalahnya bukan gini, dengar saudara. itu. Masalahnya gini. Kristen itu seperti produk dari Barat yang dijajakan ke orang Islam. Nah, sebagai produk, kami harus teliti. Ini produk benar atau tidak? Misalnya Anda didatangkan produk, disuruh beli dengan harga murah atau gratis Anda dikasih. Pasti Anda periksa ini apa. Begitulah agama Anda. Ketika agama Anda itu dijajakan kepada kami periksa siapa Tuhannya. Ternyata manusia. Ngapain urusan kalian Tuhannya orang Kristen? Ngapain kalian apakan itu? Ya Urusan karena kalian, urusan agama kalian aja lah. agama saudara itu dijual ke kami, Mau diajarkan ke dijual, kami. mau dilelang urusan mereka. Ya tidak bisa, kami harus periksa dong. Ketika barang diberikan ke kita, maka barang itu harus kita periksa. Kristen itu diajarkan untuk diajarkan kepada semua bangsa. Maka ketika agama Anda Usah usil agama datang, lain. bukan diusir, agama Anda itu menginginkan Iyalah, kata-kata orang ini, Islam ini. itu beragama Dalam Kristen. sore. Kan lucu Anda ini. Agama Ih, kok Anda lucu? itu, saudara, agama Anda itu diajarkan untuk dianut seluruh umat manusia. Ya Sehingga- udah. kami mau begitu saja. Apa gitu? Kami mau terima begitu saja. Ya jangan terima, ikan Ya terjadi justru orangnya. karena Ngapain? itu, karena Ya. kami tidak mau terima lah, makanya dibahas. Hai teman-teman, ya paman, Tuhannya Kristen itu bukan Tuhan. Tuhannya Kristen itu roh. Roh itu makhluk halus. Mau kalian menyembah makhluk halus? Enggak mau paman. Kalau enggak mau jangan menjadi Al-Quran itu Kristen. penantangnya itu penangkal supaya jangan mau
umat-umat Ya itu masuk sudah, Kristen. sudah kita udah sampaikan Ya kepada udah, umat Islam. jangan bahas Alkitab itu, jangan bahas Nggak Tuhannya. bisa, kecuali Yesus sudah berhenti dijual. Mau mayat. Saudara, kecuali Yesus Anda itu sudah tak dijual lagi, baru kami berhenti. Kalian bilang dia bukan disalibkan, hanya terangkat ke surga. Ngapain kalian lurus? Tapi kalian korek lagi kematiannya, mayat kalian sembah. Ya memang Jangan mayat gitu, kalian Mas. sembah, bagaimana? Loh, memang mayat yang kalian sembah. Gimana ceritanya? Ya, tidak. Dia Kenapa kan tidak? bangkit. Bangkit dia. Bangkit dari Kemayatannya, apa? kemanusiaannya. Bangkit dari kematian kan? Nah kan, apalagi? Berarti apa itu? Apa artinya kalau bangkit dari kematian? Ya, dia kan kuasa, dia kan itulah mengalahkan maut. Itulah Yang mengalahkan maut, yang mengalahkan maut itu iblis. Karena kenapa? Karena yang menjadi penguasa maut itu adalah iblis. Oh, cuma dia tahu. Gimana, Bang? Bukan karena kerelaan, memang kerelaan dia datang ke dunia ini. Loh, kalau Yesus itu, Bang, menurut Yesus di dalam Yohanes 14:30, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jelas. Berarti bukan Yesus yang disalib. Sama dia, jelas. Berarti bukan Yesus yang disalib, Bang. Loh, kematiannya kan nampak dia di situ. Coba Yohanes siapa yang bilang Islam apa itu? 14:30 kan Yesus mengaku iblis tidak akan berkuasa sedikit pun atas diriku. Alasannya Ayo. apa itu? Apa maksudnya itu? Tahu maksudnya itu? Tahu. Ketika iblis, jadi apa? Apa? ketika iblis menjebak Yesus dengan mengkhianati Yudas, iblis gagal. Ketika iblis merasuki imam kepala dan mahkamah agama untuk melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu demi untuk mencelakakan Yesus, mereka nggak berhasil. Bukan itu. Maksudnya Mereka dia nggak bisa berhasil. berkuasa. Yohanes Salah itu. 14:30, Makanya kau bodoh-bodoh. iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti yang dibunuh oleh iblis di atas salib itu bukan Yesus, Bang. Gitu loh. Jadi yang kalian sembah itu makhluk terkutuk. Sedangkan Yesus terkutuk nggak? Enggak dong. Masa Yesus terkutuk sih? Nggak mungkin. Kami Nggak sembah mungkin. untuk mau apa rupanya? Kenapa rupanya? Kalau kami sembah, asal jangan Islam. Nah, ini putus asa jadinya kan, putus asa jadinya kan. Jadi kebenaran itu memang pahit. Kebenaran itu memang pahit. Makanya kami umat Islam itu hadir untuk menyelamatkan generasi kami berikutnya agar tidak ikut menjadi Kristen. Itu aja. Kalau Kristen sudah berhenti menjual Al-Quran Yesus, dipelajari, Al-Qurannya kasih sama dia, belajar Al-Quran itu bilang, jangan mereka sudah belajar Al-Quran. Coba Anda lihat Iya. Adam. Boom, Di Rom kalian setiap bermakan cuan-cuan kalian supaya dapat cuan. Saudara, coba Anda lihat Adam. Adam bertemu langsung dengan Tuhan loh di dalam Bible. Banyak Kristen Bahkan dibahas. Tuhan itu sabar. Bahkan Adam itu bertemu langsung Tuhan. Adam itu semua fasilitas diberikan oleh Tuhan. Bahkan Adam itu di Eden. Coba, semua bisa dimakan di Eden itu. Serba ada, tinggal minta. Tapi bagaimana cara iblis sabar? Tapi bagaimana cara iblis sabar? Bagaimana cara iblis menjatuhkan mereka? Jatuh kan? Jatuh. Jadi kalau Anda mengatakan ajarkan Quran, kurang apalagi ajaran Tuhan kepada Adam, tapi jatuh. Begitu juga anak-anak kami. Meskipun kami maksimal mengajarkan Al-Quran, tetapi godaan setan itu tidak pernah berhenti. Kamu ke ajarannya Kristen. Lah, karena Kristennya datang menggoda. Kristen itu sang penggoda. Kristen itu sang pembisik. Kristen yang membisikkan manusia. Urusanmu itu. Kristen membisikkan manusia agar manusia meninggalkan menyembah pencipta langit dan bumi menuju kepada menyembah makhluk halus. Oke? Yohanes 4 nomor 34. Oke? Yang disembah oleh Kristen adalah roh. Roh itu makhluk halus. Jadi Kristen itu hadir di muka bumi ini untuk membisikkan manusia agar manusia meninggalkan pencipta langit dan bumi menuju kepada ciptaan berupa roh. Itu Kristen. Paham ya, Bang? Jadi agama Anda itu mengajak manusia untuk meninggalkan Tuhan menuju kepada yang bukan Tuhan. Kutanya sama saudara, roh itu Tuhan atau bukan, Bang? Bang Mei,
Bang Mei, roh itu Tuhan atau makhluk Tuhan? Bang Mei, Bang ya Mei paman. Bang Mei mencet Bang Juma. Mencet dah tu Bang Juma, mencet dah tu Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itulah saudaraku ya, saudara Mei. Jangan Anda tensian karena kami hadir. Jangan. Kami hadir itu untuk menghalangi, ya, mengkanter gerakan-gerakan ajakan menyembah roh. Kami nggak mau anak keturunan kami menyembah roh. Karena roh itu makhluk halus. Makhluk halus roh itu. Malah di dalam Bible sendiri, Lukas 24 nomor 37, roh itu dikira hantu. Hantu itu identik dengan setan, Bang. Dan kami nggak mau keturunan kami menyembah setan, kan gitu. Maaf Ya, ya. makanya Al-Quran itu ajarin sama dia. Justru Al-Quran lah yang kami ajarkan. Dengar cuma. Ya. Dengar dulu, dengar aku ngomong. Iya, iya. Kalian membilang ini kan Alkitab ini sudah nggak sempurna. Kalian menyempurnakan. Memang nggak kalian sempurna, korek-korek lagi. karena- Tapi kenapa ajaran ini kalian bahas? Itu maksud aku satu. Oh, maksudnya gini, Bang. Gini. Apalagi Gini. tapi udah nggak sempurna. Ngapain dibahas yang nggak sempurna? Oke, saya jawab Berarti ya. lebih bodoh kalian. Oke, Kalian aja baik. kalian bahas Pelan-pelan, Bang Al-Quran Mei. Alkitab ini lagi. Oke, baik, saya jawab, Bang. Ketika kemudian ada orang yang menyebarkan uang palsu dan anak-anak kami percaya itu adalah uang asli, maka kami harus menjelaskan uang palsu itu kayak mana, seperti apa tintanya, seperti apa ukirannya, seperti apa warnanya, seperti apa kertasnya. Jadi yang kami gunakan untuk menjelaskan uang palsu itu kepada anak-anak kami adalah uang palsu itu sendiri. Karena si penyebar uang palsu ini tidak akan pernah berhenti. Allah mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir itu adalah membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka, teman-teman setan ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Maka kami juga tidak akan henti-hentinya menyelaraskan kemudian akal sehat manusia dengan Quran dan cara iblis menyesatkan manusia. Nah, iblis kalau sudah ketabok ini lari kabur, diusir dari Eden kayak gini. Gitu ya, saudara Mei. Saudari, Bang. Oh, saudari. Iya, itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kupikir parah lo tadi. Dari kemarin-kemarin itu parah saya. Kenapa saya manggil laki Ito? Ya tadi dirimu manggil Opung Rambe, kau panggil Ito. Gimana itu? Itu. Ah, Berarti abang dari tadi udah nyimak ya? dari tadi Iya. aku di bawah, makanya aku naik. Oh, ya maaf Bang, nggak saya perhatikan. Saya suka temanya. Aturan oten adakah? No. Tuh Bang. Makanya tadi iya tuh saya apa dulu, saya lihat dulu. Kok itu pula jadi gara-gara WA dengan Ito Faruk tadi. Mengapakan apa itu? Ya, itu kerjaan kan kita. itu kan cewek. Enggak Bang. Enggak. Kayak gini. Saya cewek, manggil abang itu Ito. Gitu. Abang cowok manggil saya itu Ito. Tapi kalau sama-sama laki-laki baru namanya Lae. Gitu. Lae itu artinya jadi ipar. kalau cewek manggil laki-laki boleh Ito. Iya, Ito itu artinya kakak atau adik laki-laki. Tapi gitu. kalau Lae itu artinya ipar. Kalau saya manggil kamu Lae bisa? Gak Bahaya, bisa lah Bang. Bang. Enggak. Harus Kalau saya Saya manggil Wan. kalau saya manggil Dinda Faruk Ito bisa? Enggak lah Bang. Tergantung Kenapa juga bisa? Bang. Kalau Bang Faruknya mau dipanggil Ito, Lucu Enggak kayaknya. mungkin lah Bang. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Saya Kalau dulu itu yang naik. Bang, panggilan khusus antara sesama lelaki dengan perempuan seperti bersaudara. Tapi kalau Lai itu panggilan khusus kepada laki-laki sesama laki-laki. Begitu, Ini Abang. naik opung kita nih. Opung kita naik ini. Opung kita nih sebentar. Ya, Beliau perempuan bahas sama dia. laki-laki nggak boleh lay Bang, cuma nggak boleh lay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laiku yang budiman yang Nah, ini cocok. Jangan panggil Ito. Tidak boleh katanya. Bang Juma ada aja pagi-pagi ini panggil. Enggak, saya naik tadi. Abangku, saya dengar beliau Dinda Nora panggil abangku ini Ito. Saya kaget. Loh, saya kemarin-kemarin panggil Ito sama laki-laki, saya ditertawakan. Giliran beliau panggil Ito sama abangku boleh. Keberatan aku ini. Naik aku. Ternyata bisa. Kalau dari Bunda, perempuan. Bunda, ini itu kan tutur kata sesama orang Batak ya seperti itu perempuan ke laki-laki panggil itu, barulah buka setambok, buka sejarah dan pasti ada hubungannya mulai dari Raja Batak sampai ke kami, generasi kami ini pasti ada itu urutan-urutannya yang gitu. ya, yang disebutkan dengan Dalian Natolu. Gitu gurundaku, Profesor. Tapi ini abangku, saya juga kan tahun lalu dikasih marga. Saya digelari di sana itu sebagai marga tulang. Gimana dong? Tulang itu bukan marga itu, Gurunda. Udah. Walah. Kasih margaran beda. Waduh. Aku sudah bangga-bangga dipanggil tulang sama mereka waktu itu. Iya tulang. Siap. Bukan Kalau marga Bang rupanya. Juma- Bukan. Kalau Alamak. marga rame, Kalau- terpaksa kami panggil opung lah. Alamak. Cuma. Kalau tulang itu Gurunda sama dengan amure. Oh ya? Oh Iya. gitu. Amure. Salah Mapakoy berarti. namanya, Gurunda. Mapakoy. Mapakoy. Kupikirnya tulang itu. Aduh, aku jadi dapat marga Batak, bangsawan Bataknya aku sekarang jadi tulang. Ternyata amure. Bukan juga tulang lunak. Ada aja di bawah ini. Tulang lunak pula. Iya. Masya Allah. Memang opung Rambe ini ya saya lihat, masya Allah. Waktu mudanya pasti ganteng ya, Pung ya. Sekarang aja masih ganteng, enak banget. Apalagi muda. Itu saya bilang. Iya, waktu mudanya opung ini, aduh, masya Allah. Apalagi dulu waktu panggul bedil di asrama Marindal, mulai dari Medan sampai ke asrama itu, jalan kaki dilalui, wah luar biasa. 5 jam baru sampai tujuan. 5 jam, 7 jam. Oh 7 jam. Berarti setiap rumah disinggahi, Bang. Bukan semua Orang manggil. semua wanita-wanita memberikan Bunga. salam. Kalung bunga. Oh, Enggak, kalau Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya sih, pas jumpa beliau juga saya kaget waktu itu. Orangnya besar tinggi, ganteng, tegap. Gak ada ini, kalau umur 40 tahun kalah sama opung kita ini, abang kita ini. Izin Gurunda, besok insya Allah menuju ke kota Medan. Oh, Masya Allah. Iya bang. Lanjutkan. Ada acara sekaligus silaturahmi dengan API Sumatera Utara lah besok. Siap. Mudah-mudahan. Opung, nanti saya kabarkan di grup. Kalau Opung jam 12 insya Allah mendarat pada zuhur. Mudah-mudahan selesai nanti acara penyerahan apanya itu bantuan, langsung tembak ke TKP, ke tempat Opung. Kalau Opung sudah di hotel ya. Iya. Memang orang nggak bisa datang kah? Datang aja, kenapa sih? Dia kepala desa di Bahaya, tempatnya, Pung. ada rapat. Aduh, saya nih antara hitam dan putih di Medan, Pung. Tahu lah ya, Pung kan? Tahu, tapi itu juga antara lain mau saya datangin nanti hari Senin itu. Jangan berkoar-koar terus mereka macam-macam. Saya dapat info si Lomeng Cebol itu menuju ke sana juga katanya. Ya, kamu coba dulu menikah Cembok. gitu. Udah Sandi di bawah. Ini nggak ada lagi Udah konten-konten ya?
Itu ini nggak tahu nih lawyer, ini pengacara Amel Siagian. Oh. Lawyer. Ya Bang Amel, ini laki-laki entah perempuan saya nggak tahu. Kak Amel, dia seorang pengacara. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Kak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Muslim. Alhamdulillah. Mohon izin. Ya silakan Kak. Salam kenal dan salam hormat buat semuanya. Ya silakan Kak. Ya, saya Muslim dan saya sebetulnya mohon maaf saya di sini tidak dalam konteks mau diskusi, apalagi debat-debatan tidak sama sekali. Cuma saya merasa saya ada masalah dan selama ini saya kebingungan sudah cukup lama bertahun-tahun, 5 tahunan ini, dan saya tidak tahu harus bicara kemana, harus mencari solusi ke siapa. Belakangan saya pernah DM akunnya Bang Zuma tapi tidak dibalas. Jadi entah Allah ngasih saya petunjuk, saya beranikan diri untuk masuk di diskusi ini. Mungkin teman-teman di sini khususnya Bang Zuma bisa membantu saya begitu. Jadi begini, saya boleh mulai ngomong masalah saya, Eda? Silakan. Ya, sebentar. Yang bersifat privasi jangan. Tapi bukan pribadi Bang, bukan. Jadi begini, saya langsung aja ya, nanti mohon ditanggapi. Jadi begini, suami saya, kalau saya bukan Batak, ini memang di belakang Siagian saya pakai itu nama almarhum suami saya, marga suami saya, maksud saya almarhum suami saya. Jadi saya menikah dengan beliau belasan tahun yang lalu. Beliau masuk Islam karena mau menikah sama saya. Waktu itu di Lombok. Kalau di Lombok masih aman lah ya. Nah sampailah kami pindah ke Banten. Kami pindah-pindah tinggal dan sampailah kami tinggal di Banten sampai saat ini. Dan kami sudah punya 2 anak saya laki-laki dua-duanya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang Kristen mungkin yang dengar ini di sini, mohon maaf saya tidak ingin menyinggung siapapun. Tapi begini, masalah yang saya hadapi dulu ketika kami pindah ke Banten ini, suami saya karena mualaf ya. Waktu itu suami saya menutupi pas awal-awal pindah di sini, dia tidak memberitahu kepada saya bahwa ternyata di belakang saya, mohon maaf, ternyata sekelompok orang, mungkin itu yang namanya misionaris ya, atau apalah, saya tidak tahu, ternyata selalu mendekati suami saya untuk meminta suami saya atau mempengaruhi suami saya untuk kembali lagi ke agamanya. Didatangi ke kantor dan itu terjadi bertahun-tahun ternyata di belakang saya, sampai akhirnya sekitar 1 tahunan kalau tidak salah sebelum waktu itu suami saya meninggal. Suami saya tiba-tiba ngomong ke saya bahwa saya mau nangis, mohon maaf, bahwa selama ini ternyata dia selalu didatangi dan keluarganya pun selalu mempengaruhi dia untuk balik lagi ke agamanya begitu. Dan saya berjuang selama belasan tahun untuk bagaimana supaya suami saya tetap stay di agama Islam. Apalagi kami punya 2 anak laki-laki yang sudah mulai beranjak remaja ya. Dan akhirnya sampai suami saya nunjukin ke saya, dikasih buku-buku kecil yang isinya untuk kembali ke Tuhan Yesus begitu. Dan selama ini juga ketika suami saya masih hidup waktu itu, kalau saya misalkan sakit atau kami ada masalah, mama mertua saya selalu bilang minta ke Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesuslah suamimu bisa jadi pejabat, suamimu bisa punya ini dan sebagainya, segala macam kami dipengaruhi. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kami kekuatan untuk tetap stay di agama Islam begitu. Dan akhirnya ketika suami saya meninggal 2019, saya punya 2 anak laki-laki yang itu menjadi tantangan dan menjadi amanat terbesar buat saya. Bagaimana untuk sampai saat ini saya berjuang supaya anak saya ini tetap ada di agama Islam. Dan selama ini saya coba melindungi anak-anak saya dengan memasukkan mereka ke pondok, tidak memberikan mereka akses untuk berinteraksi dengan keluarga almarhum suami saya. Karena di Banten saya tidak punya siapa-siapa Bang Zuma. Saya betul-betul sendiri mempertahankan anak-anak saya. Dan saya secara keimanan juga,
saya lemah, saya jujur, saya bukan lulusan pondok, saya tentang Islam sangat minim. Dan kemarin sekitar 1 minggu yang lalu, anak saya bilang, Bapak udah WA dia. Dan ngajak ketemuan begitu. Jadi saya takut anak-anak saya dipengaruhi dari belakang. Sedangkan saya harus berjuang untuk bagaimana menghidupi mereka, dan saya tidak bisa bagaimana menguatkan mereka untuk tetap ada di sini, di agama ini. Karena saya sendiri udah nggak punya bapak, keluarga saya jauh di Lombok. Dan saya sekarang sebagai sesama muslim, saya mohon bantuan dari Bang Zuma, karena anak saya sekarang sudah mulai masuk kuliah, tinggal di Jakarta, dan aksesnya sangat dekat dengan keluarga almarhum suami. Jakarta ke Bekasi dekat sekali. Saya takut tidak bisa mempertahankan mereka. Buat saya ini tanggung jawab saya, lahir batin dunia dan akhirat. Mohon bantuannya. Saya berpikir saya mau kirim anak saya ke tempatnya Bang Zuma agar dia lebih kuat imannya, agar dia tidak bisa terpengaruh untuk kembali ke situ. Bantu saya. Anak saya 2 laki-laki, dan kebetulan suami saya 6 bersaudara. Tidak ada yang punya anak di situ, hanya saya yang bisa punya anak di saudaranya, di keluarganya. Dan ini 2 siagian saya ini adalah penerus dari keluarga marga suami saya, hanya anak saya saja yang ada gitu. Jadi apapun yang terjadi, mereka akan sangat berjuang sekali untuk mengembalikan kedua anak ini begitu ke keluarga mereka. Mohon bantuannya, mohon nasihatnya. Oke Kak, biar ditanggapin. Jadi intinya kakak ini minta tolong kepada abang kita, Bang Zuma. Sebenarnya jangan minta tolong dulu, solusinya bagaimana begitu ya? Ya, Kak, ya? solusinya, Kak, solusinya ya. bagaimana? Solusinya Ya, betul. bagaimana, baiknya bagaimana? Kalau dari Kak Siagian ini mengharapkan kalau bisa di tempat abang, kalau bisa, katanya kayak gitu. Nah, coba silakan abangku. Ya aja berdakwah atau bagaimana lah Bang Zuma, tolong bantu saya. Oke, ya, Saya nggak mau sebentar, anak, Kak. karena Iya. suami saya aja dulu hampir lepas. Iya, biar dijawab dulu ya Kak aku. Oke. Ya siap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hal seperti ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh saudari kita ini ya. Banyak laporan yang kita terima, bahkan teman-teman yang mendampingi saya kemarin di Jakarta sebulan itu, termasuk anaknya juga, sudah sampai pada level akhir. Apa itu? Dekat sama seorang lelaki dan sedikit lagi menikah, beda keyakinan, beda agama. Sampai sahabat kita itu ternangis-nangis samaku. Jadi aku bilang gini, itulah makanya harus kita cegah dari awal. Nah, alhamdulillah ibu ini ada upaya untuk mencegah dari awal. Kaidah yang kita gunakan sebagai seorang Islam itu adalah Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Jadi yang kita butuhkan hari ini adalah kesadaran terhadap anak ini akan upaya-upaya iblis untuk menyesatkan dirinya. Karena potensi itu ada. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau saran saya, anak ini kan ada di Jakarta. Lakukan koneksi aja langsung ke Donditan. Insya Allah beliau bisa. Beliau bisa kemudian membimbing anak kita ini untuk supaya terhindar dari gerakan-gerakan kristenisasi dari pihak keluarganya. Kodondi bisa kemudian saya hubungkan supaya anak-anak ini bisa memahami tentang agamanya orang tuanya yang dulu. Maksud saya agama di luar daripada Islam, khususnya agama Kristen. Kodondi paham betul cara mematikan langkah para misionaris. Kalau saya itu lebih fokus kepada perdebatan untuk mematahkan argumentasi mereka. Tapi kalau Kodondi memang pergerakannya dia itu langsung di lapangan. Jadi kalau Kodondi Anda datangi, Anda kasih keluhan seperti ini, itu bagian beliau.
Itu bagian beliau. Artinya apa? Anak-anak kita bisa dibekali dengan materi-materi yang simple, mudah dipahami, sederhana kemudian. Habis itu ketika anak ini memahami itu, kami dari API siap membackup. Artinya apa? Kita dari API ini harus kemudian diberi ruang untuk berkomunikasi dengan anak ini. Supaya anak kita ini bisa kemudian mempertahankan akidahnya. Karena kalau hanya bekal iman seperti yang sekarang ini, seperti Nabi Adam alaihissalam kuat memegang keimanannya, tapi iblis itu lebih lihai. Karena iblis itu bersumpah memang, bersumpah di hadapan Tuhan untuk supaya iblis diberi kesempatan. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi memang kita harus berhati-hati. Nah, Kodondi ini bisa, insya Allah bisa mengarahkan untuk supaya anak kita ini kebal dari pengaruh-pengaruh itu. Atau kalau misalnya itu dianggap ribet, ya tunjukkan aja kemudian komal-komal yang biasa menyajikan diskusi lintas agama. Dengan begitu anak-anak kita ini akan mendapat ilmu. Nah, jadi pertanyaan, apakah anak kita ini ada upaya untuk mempertahankan akidahnya? Itu yang perlu. Jangan sampai dari tim kita menguatkan dirinya sementara dirinya sendiri menganggap hal ini hal sepele. Gimana Ibu? Anak kita itu peduli nggak? Iya Bang, alhamdulillah. Karena gini, anak saya khususnya yang baru masuk kuliah ini ya, dia memang sedang labil sekali, apalagi setelah ditinggal sama papahnya ya. Jadi apapun kayaknya yang masuk ke dia itu cepat sekali bisa mempengaruhi dia begitu. Jadi saya takut sekuat-kuatnya dia begitu, sekuat-kuatnya dia nanti malah jadi kebablasan gitu, karena memang anaknya laki. Karena memang mereka itu kan dulu almarhum suami saya aja sampai hampir bisa ke bawah, apalagi ini anak dengan segini labil situasinya. Jadi karena dia pendiam, dia tertutup dari saya kok Bang. Jadi saya bingung. Saya pernah tidak sengaja dengar lihat tulisannya dia butuh seorang ayah. Dia bilang teman-temannya kenapa punya ayah dia tidak gitu. Jadi saya takut sosok ayah itu dia dapatkan itu dari paman-pamannya dia yang membuat dia ngerasa nyaman di situ, dan apalagi pamannya dia aktivis gereja. Iya, dia memang mereka di pendeta, pamannya dia pendeta memang. Jadi tugasnya memurtadkan orang tuh banyak banget sudah tuh, sampai dia sekarang ada di Kupang, dikirim kemana-mana. Jadi target misionaris berarti. Yang dua ini, iya. Jadi saya udah terasa kayak setengah putus asa, ya Allah, saya harus gimana? Saya bilang saya capek, saya bingung. Anaknya Saya laki perempuan? Laki, dua-duanya laki. Oh laki. Iya. Mungkin bisa nanti kalau ibu beri percaya kepada saya, misalnya anaknya memang bisa diajak komunikasi, bisa aja sih. Kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan Islam Kristen ingin dipertanyakan, boleh langsung ke kontak saya aja. Atau ke abang kita, Bang Rambi, kebetulan beliau di Jakarta. Beliau juga punya kapasitas untuk mengamankan hal-hal seperti itu, insya Allah. Baik, Burunda Juma. Iya. Saya sambung dulu Burunda Juma. Siap. Untuk ibu kita ini tinggalnya di Banten. Kebenaran di Banten itu pun saya aktif. Nah tuh. Aktif di sana, melindungi semua. Bahkan saya salah satu di sana itu beberapa anggota kita di MUI. Jadi keluhan pertama dari ibu kita ini, tidak ada saudara-saudara, tidak ada pemilih apapun yang ada di Banten. Jadikanlah Api dan saya advokat Ropaun Rambe saudara kandungmu. Tuh
Aman kan? Aman berarti. Apapun yang terjadi pada ibu, silakan hubungin saya dan semua anggota saya di Banten itu melindungimu seluruhnya, seluruh Banten. Nah, Ya. tuh. Nah, anggota saya di situ lebih daripada 150 orang berpraktik aktif, membantu orang susah, apalagi mempertahankan akidah, mereka siap di jalan Allah. Itu pertama. Ya. Siap. Nah, kedua mengenai mempertahankan akidah, tentu di sini berpulang pada ibu sendiri sebagai ibu. Kami sifatnya membantu seperti yang dikatakan Gurunda Juma tadi. Nah, hanya saja kalau ada gangguan hal-hal yang di luar kemampuan sebagai ibu, karena sudah tinggal sendiri, bapaknya telah tiada, anggaplah kami ini semua ini khususnya saya sebagai pengganti almarhum. Kami dapat bertanggung jawab sepanjang itu di koridor hukum, dan ibu sebagai ibu benar-benar membimbing mereka kepada jalan Allah. Insya Allah semua itu akan kegundahan, keraguan, kegamangan ibu sendiri akan terobati. Jadi yang penting sekarang ini buat ibu, silakan berkomunikasi dengan kami. Dan nanti DM saya berikan nomor HP saya, dan seluruh anggota saya yang ada di Banten saya berikan sama ibu. Apa saja keluhanmu, apa saja yang mengganggumu, kami siap untuk ibu seluruhnya dari api. Demikian Gurunda Juma, lanjut. Ya, Masya Allah. Kebetulan anak beliau ini katanya di Jakarta, Bang. Oke, kalau memang di Jakarta, makanya komunikasi dengan Bang Iya. Juma dengan saya, ada nomor HP-nya. Nanti apalagi dia kuliah, mudah-mudahan dia kuliahnya di bidang hukum, itu dunia saya. Insya Allah saya bimbing secepatnya. Apapun itu dengan caranya, dengan segala macam cara, ya. Jadi sehingga artinya apapun yang dibutuhkan si anak nanti kami akan berikan. Mudah-mudahan beliau tuh kuliahnya di bidang apa, Bu? Fakultas apa, Bu? Ilmu apa? Di ekonomi hukum ekonomi Hukum syariah. syariah. Apa? Hukum ekonomi. Oh, dia di negeri kah? Swasta. SHI berarti nantinya ya. Saya. Ya berarti itu dunia saya, Bu. Dunia saya Iya. tuntun semua dosen-dosen dia nanti saya titipkan. Semua dosen-dosen yang namanya di syariah kenal dengan saya. Nanti saya titipkan, berikan komunikasi dengan saya, ibu kontak saya, DM saya, nanti saya balas dengan nomor HP saya. Insya Allah, apalagi dia di syariah. Ini tempatnya abang memang. Bang Iya. Rambe ini ketua Pradin. Ya. Siap. Jadi alhamdulillah, insya Allah nanti ibu tinggal DM beliau, nanti dikasih nomor HP-nya, komunikasi untuk mengamankan anak kita, insya Allah. Dan Tadi saya Bang berikan- Zuma, sebentar. Punten, yang Kodondi itu saya boleh minta kontaknya supaya anak saya yang tadi bisa lebih ini juga, nanti saya DM juga Iya. Bang Rambe juga saya DM nanti untuk yang ini. Iya, nanti komunikasi dengan abang kita, Bang Rambe. Habis itu nanti kami komunikasi untuk berikan nomor Kodondi. Siap. Kalau dia di Jadi kita satu pintu. Sebentar, Bang. Iya. Kalau dia di dunia saya seperti tadi Ibu katakan di Fakultas Hukum Syariah, nanti langsung saya tuntun. Jadi ada kegiatan dia, Nah, selesai dia kuliah, apa sebelum kuliah, dia bisa mengatur waktu. Saya berikan praktek langsung, praktek di pengadilan. Tuh, Siap. Masya Allah. Saya berikan langsung, saya suruh dia praktek supaya nanti kegiatan dia itu ada rutinitas. Apalagi yang namanya Jakarta Banten kan sudah nggak ada perbedaan, hanya beberapa jam. Saya aja bolak-balik kok. Pagi saya ke Banten, ke Serang, pulang ke Jakarta. Insya Allah nanti berikan komunikasi dengan saya. Apalagi dia anak laki-laki, bisa dapat nanti saya bantu, saya arahkan sesuai dengan ilmu yang dia tuntut, dan mungkin dia punya kebanggaan sendiri nanti dari teman-temannya yang lain, dan bisa menjadi panutan dalam kuliah
kelasnya dan sebagainya. Karena saya juga kebenaran memperdalam hukum Islam. Nah, jadi sehingga mungkin cepat, mudah-mudahan kuliahnya yang di Rawamangun atau yang di Ciputat. Ini Cipayung. Oh, Cipayung. Cipayung, kampusnya di Izin Cipayung. Opung Rambe Abang Zuma izin dikit. Angkat Ya, tangan. silakan. Maaf ya. Ibu, saya prihatin dengan apa yang Ibu alami. Di sini saya titip satu doa untuk Ibu. Saya maklum Ibu terus mendoakan beliau karena takut kehilangan yang disayangi Ibu ya. Saya hampir menetes air mata saya. Ibu, mungkin dari sekian banyak doa, saya titip doa Ibu untuk anak Ibu ya. Nanti insya Allah Ibu udah ba'da sholatil mafruḍah itu terus amalkan Bu, saya yakin Bu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik. Itu Ibu doakan Bu ya, karena doa Ibu itu menembus langit Bu. Yakin Bu, Ibu harus yakin Bu. Ya muqallibal qulub, hai yang memutarbalikkan hati. Sabit qalbahu, tetapkan hatinya, hati anak Ibu itu Bu, tujukan dengan dia Bu, sentuh hatinya Bu, ala dinik, atas agamamu, insya Allah dijabahkan Allah Bu. Ibu harus yakin Bu ya. Ya, makasih Opung Rambe ya, hasibuannya warga aku Pung. Abang Zuma, makasih. Lanjut. Masya Allah. Hasibuan. Bang Zuma, saya ingat sekali kenapa saya takut banget ya sama anak ini, karena dulu saya ingat banget waktu kami tinggal di Pontianak, dia masih kelas 1 SD di Pontianak tuh kan banyak banget gereja ya. Jadi saya ingat banget waktu itu saya nganter dia ke sekolah ngelewatin satu gereja, terus anak saya bilang, "Mama, yang itu apa?" Gereja, aku bilang. Terus dia bilang, "Kak, nanti Kevin katanya suatu saat Kevin akan mau masuk ke gereja itu. Kevin mau di gereja itu." Dan aku langsung, kamu gak boleh ngomong gitu. Dan itu sampai sekarang aku tetap ingat sampai sekarang, dia udah sebesar ini, umur 19 tahun. Aku takut kalimat dia yang ketiga itu masih kepatri di otaknya dia, di hatinya dia. Itu ucapan kelas 1 SD-nya dia yang diucapin waktu itu. Insya Allah Bu, aman lah. Apalagi Ibu sudah sampaikan ke kami, insya Allah kita juga akan berusaha untuk menjaga anak-anak kita ini dari pemurtadat. Karena tujuan apologet Islam ini dibentuk, salah satu tujuannya ya ini, menghindarkan anak-anak kita dari murtad. Nah, jangankan yang sudah terlapor di kita, yang tidak terlapor aja kita masih tanganin. Apalagi yang sudah terlampor ada indikasi seperti itu, insya Allah di sini ada abang kita Bang Rambe, tadi juga sudah diajarkan doa dari sahabat kita Bang Hasibuan, insya Allah aman. Nah, sekarang upaya kita ini karena betul doa ibu lah yang kemudian yang punya potensi yang dominan untuk keberhasilan ini itu Bu. Siap. Bang Hasibuan yang tadi doanya saya bisa di DM nanti ya. Soalnya saya agak susah menghafalnya. Insya Allah Ibu, insya Allah. Nanti kalau silakan. umpamanya nih Ibu ngasih aja di internet Ibu ya, doa untuk ketetapan iman Ibu ya. Doa untuk menetapkan iman Ibu ada di ini udah canggih Ibu ya, insya Allah. Ini untuk sementara Ibu tenangkan pikiran karena kita udah dikawal Abang Zuma, ada Opung Rambe dan insya Allah kawan-kawan semua kita Muslim merapatkan barisan Ibunda ya. Nanti saya DM insya Allah. Bentar, ada pertanyaan satu buat ibu kita. Ibu Siagian, ini Pak Siagian Iya, yang Bang. di Banjarsari ya, yang di Albantani kantornya. Saya di Pakopatan tinggalnya. Oh, di Pakupata. Kantor beliau di itu, di Banjarsari. Bukan. Bukan. Bukan di Polda aja lah saya bilang. Bukan Polda, suami saya bukan polisi. Bukan. Oh, gitu. Bukan. Ada saya kenal di Polda. Karena operasional saya banyakkan 40% operasional saya itu di Banten dan anggota saya juga banyak tersebar. Dan nanti hari Rabu, Selasa siang saya ada di Banten
bahkan menginap Oh, ada Rabu di acara kegiatan di Pengadilan Tinggi Banten. Saya mau di sana anggota lawyer. Ya, Oh, makanya siap, kalau siap. Ibu supaya mau ketemu dengan saya, nanti kita bisa bertemu di Serang. Boleh, siap. Tapi anak saya ada di Cipayung, Bang. Enggak. Iya, yang penting kan ibu yang pertama itu tugas kita mengobati ibu dulu. Aduh. Siap. Siap. Kalau ibu terus Baik. labil seperti begini mentalnya kan bukannya mencari jalan keluar, jalan yang terbaik ataupun apa yang kita berikan belum tentu ibu menerima, karena setiap insan sosial berinteraksi dalam sesuatu yang di luar kemampuannya itu akan terjadi namanya kelabilan. Contoh, Soeharto 30 tahun presiden, begitu dipanggil sama pengadilan disidangkan jaksa, dia sudah labil, bukan lagi mantan presiden, sepertinya demikian. Nah, ibu hal yang sama begitu, kondisional ibu seperti begini sudah terjadi jiwa kelabilan dalam ilmu psikologi. Jadi sehingga ibu diobatin dulu, diberikan keyakinan, kemantapan, nanti baru kita jamah kepada putra-putranya ibu. Apalagi seperti tadi yang saya katakan, bahwa putranya ibu itu berhubungan dengan profesi saya, ilmu yang saya dalamin. Mudah-mudahan bisa kita tuntun sesuai dengan apa yang dia cita-citakan gitu, Bu. Kan sudah saya berikan tadi istimewa privilege untuk putra ibu. Walaupun dia semester 1, semester berapapun saya tidak peduli, dia langsung saya jadikan praktek gitu, praktek hukum maksudnya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Bang. Semoga Allah membalas kebaikan semua. Amin. Semua mudah-mudahan kita netizen yang ada dalam lingkup room ini khususnya dan API pada umumnya, kita lakukan semua paling terbaik sebagai benteng pemurtatan. Itu seluruhnya tugas misi visi kita adalah ke arah sana. Begitu Bang Jemal, Burunda. Kasih Bang. Izin abang Zuma, ini udah saya DM ibu ya, itu tulisan Indonesianya, tulisan Arabnya, dan artinya ibu, insya Allah. Amin. Ibu yakin aja kalau itu ibu amalkan, dan di samping menjalin komunikasi terus dengan anak, jangan biarkan beliau tertutup ya, supaya tidak dipengaruhi oleh iblis-iblis di luar sana ya. Insya Allah doa ibu akan dijabahkan. Yakin itu doa ibu, sang ibu itu luar biasa, melebihi dari doa aulia-aulia Allah bu ya. Tapi berawal dari ibu, insya Allah ke depan ibadahnya, sholatnya, kalau umpama nih sebelum ini masih sedikit-sedikit lalai, diperteguh lagi ibu ya. Oh, siap. Ya, Insya Allah. Insya Allah sabar, Allah memberi yang terbaik ya. Lanjut. Baik, mungkin saya minta, saya bingung ya, mungkin saya minta nasihat dari abang-abang semua di sini yang saya kadang bingungnya begini ya, setelah suami saya meninggal begitu, kan silaturahmi tidak boleh diputus. Kalau dulu waktu suami masih ada, saya selalu meyakinkan suami saya, meskipun waktu itu suami saya yang selalu tidak mau dekat dengan keluarganya, karena yang itu yang dia khawatirkan, karena dia tahu bahwa dia selalu dipengaruhi untuk balik ke situ gitu. Jadi cuman yang saya tahu bahwa silaturahmi ibu dan anak tidak boleh putus walaupun ibunya Kristen gitu. Jadi saya selalu bilang nggak apa-apa Bang, saya bilang sama mama, silahkan saja, saya bilang seperti itu kan. Tapi sekarang setelah suami saya tidak ada, saya bingung apakah kalau saya menjauh, memutus silaturahmi saya dan anak-anak saya ini, sedangkan itu kan opung kandungnya dia gitu, apakah saya dosa ya gitu. Jadi selama ini saya nggak berani putus silaturahmi itu gitu. Tapi di sisi lain saya kebingungan, saya ketakutan akan yang tadi itu, pemurtatan itu. Tapi di sisi lain saya takut juga untuk memutus silaturahmi mereka gitu. Saya takut dosa gitu. Saya harus gimana kira-kira yang lebih pantasnya, saya harus gimana sih yang tidak melanggar syariat ya, seperti itu. Boleh izin Bang, abangku semuanya, Gurunda sama Opung. Ya silakan. Kebetulan juga saya orang Batak, marga Sitinja. Sama juga dengan tante ini. Saya juga sangat prihatin tante. Karena kenapa? Di dalam internal orang Batak itu ya, karena marga itu sangat sakral juga, penerus dari kekeluargaan kita orang Batak.
yang terjadi juga kepada diri saya ini sama seperti itu yang saya alami. Karena kenapa? Tawaran godaan dari keluarga saya itu sampai sekarang tidak putus. Karena kenapa? Semua warisan dari orang tua saya, karena bapak juga udah meninggal, itu sama sekali saya tidak ada yang saya ambil. Karena kenapa? Waktu saya pulang kampung, saya dikatakan itu saya bukan dari tidak termasuk keluarga dari si Tinjak lagi. Karena saya udah masuk Islam. Jadi apa yang saya katakan? Mengenai keluarga ini, mengenai semua warisan ini nggak apa-apa, ambil aja, kelola aja, nggak usah kasih sama saya. Saya hidup di perantauan miskin pun nggak apa-apa, bersama dengan anak dan istri saya. Tetapi yang saya inginkan ibu, tante, pembekalan kepada anak mengenai ketuhanan. Karena saya juga seorang mu'alaf, jadi harus ada bekal lah kepada anaknya dari udak-udaknya itu. Karena kenapa? Tidak akan berhenti mereka itu. Yakin dengan 100% dengan saya. Karena itulah yang saya alami. Tidak akan berhenti mereka itu, abangku Juma. Tidak akan berhenti mereka untuk mempengaruhi bagaimanapun caranya, beribu macam cara. Agar mereka ini, dua anaknya, minimal satu lah yang ikut kepada mereka. Itu. Kalau saya. Harus ada bekal ibu, dibekali mengenai ketuhanan. Mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Apakah sama ajarannya? Itu saja sih pendapat saya. Harus ada bekal untuk anak ini, kedua anak ini, mengenai ketuhanan, mengenai ajaran-ajaran para nabi. Saya setuju kepada abangku Gurunda, kepada Opung juga boleh, kepada Kodondi juga boleh, agar ada bekal bagi mereka untuk mempertahankan agama dan akidah yang mengenai agama umat Islam, agama Islam ini, abangku. Itu saja untuk saya. Jadi apapun mereka tawarkan mengenai Yesus ini, mereka tolak gitu. Nggak menolak dari mulut, tapi dalam hati nggak mungkin saya mau ke sana, nggak mungkin saya mau ke sana, kan gitu. Terima kasih Bang. Baik, Pak Sitinjak, kebenaran juga ada dongat tubuhmu, anggota saya di Tangerang, mungkin kenal mantan Polri, Purna Bakti Polri, Robert di Banten, Tangerang. Jadi begini Bu, tadi sudah didahului Pak Sitinjak mengenai Abatakon, kami orang Batak. Jujur saya katakan, saya sangat terenyuh sekali. Kak, saya betesan dari Siagian. 19 turunan sudah sampai ke saya sekarang ini. Banyak Siagian. Jadi sudah terus sampai ke generasi kami ini, asalnya ibunda kami itu Siagian. Jadi dari adat istiadat manggil sama putramu itu saya harus panggil raja. Amang raja ku panggil. Itu kalau adat. Jadi apapun dia adanya yang namanya seperti almarhum mungkin masih ada, saya harus panggil dengan dia itu raja. Karena itu raja saya. Tanpa mereka saya tidak akan ada di muka bumi ini. Itu adat istiadat orang Batak. Karena ibu bukan orang Batak, dari Lombok. Lomboknya di mana, Bu? Di Ampenan Bang. Oh, Dampenan, terminal bandar udara yang lama. Ya. Iya. Saya Betul. kebenaran seluruh Indonesia ini saya punya kantor, punya anggota, termasuk di Masya Mataram itu. Allah. Dan anggota saya juga banyak juga yang oten-oten, tapi bagi saya akidah itu kan individu. Tidak pernah saya beda-bedakan semuanya. Bahkan juga banyak anggotaku juga yang mualaf. Tapi tidak ada yang dipaksa, tidak ada, dengan kesadaran mereka sendiri. Dan sebaliknya juga, tadi sudah diperbincangkan ada perkawinan tentang agama. Itu selalu saya periksa terlebih dahulu. Kalau ibaratnya ada perpindahan agama, jangan sampai mempengaruhi ke profesi. Itu memang jadi pemimpin itu nggak mudah, sangat berat. Selalu yang paling saya hadapin berat itu seperti yang tadi ini saya katakan terakhir, perkawinan campuran atau perkawinan beda agama dan sebagainya, itu yang selalu boleh dikatakan tiap minggu datang itu surat ke kantor untuk menyelesaikan hal yang demikian itu gitu. Oleh karenanya tadi semua wejangan sudah disampaikan.
dan pastinya saya kata oleh pihak dengan adanya tempat ibu di Serang juga yang kental dengan kota iman, mudah-mudahan semua itu nanti dari perkembangan itu Nora yang paling cantik. Dilanjut, saya standby. Izin opung menambahkan dikit, tadi kan ada pertanyaan dari Bunda yang masih mengganjal ya Bunda ya. Gimana tentang hubungan silaturahmi? Kita paham bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin Bunda ya, Ibu juga paham, Bunda juga paham itu. Ya nggak apa-apa, tetap dijaga, jangan sampai qati'ur rahmi. Justru dengan membangun silaturahmi yang bagus dengan keluarga-keluarga mereka itu, di situ satu kesempatan Bunda. Ada semacam komunikasi, jangan sampai anak kesayangan Bunda ini dioprak-aprik keimanannya gitu loh. Kalau umpama nih, ini umpama nih dengan hadirnya Bang Zuma yang saya hormati, Opung Rambe, ini bisa langsung Bunda komunikasikan dengan keluarga kita di Medan sana, kalau memang tempatnya di sana kan, bahwa si anak ini sudah seperti ini keadaannya, penjagaan akidahnya gitu. Mungkin mereka, mohon maaf saudara non muslim di bawah, ketar-ketir juga mereka gitu kan. Justru kalau Bunda diamin, bisa aja nanti satu peluang bagi mereka itu untuk menggerogoti akidah keimanan dari Bunda gitu Bunda. Nggak apa-apa, tetap dibangun silaturahmi, komunikasi yang baik dengan keluarga kita di sana itu, dengan catatan bila perlu ketemuan gitu, dibicarakan baik-baik itu, ada keterbukaan gitu. Kalau ada kita di Medan itu ya seperti tatap wajah gitu, dibicarakan sebenarnya apa sih persoalan, kenapa kamu menggerogoti keimanan kesayangan saya ini, dia udah memilih akidahnya. Saya tertarik tadi tuh Bunda, anak Bunda itu sudah pernah masuk di Mahat ya, udah masuk Mahat, pernah masuk nyantri, pesantren, insya Allah itu modal utama Bunda. Doa tadi, alhamdulillah udah saya DM Bunda ya, dibuka aja nanti, DM saya Bunda ya, dijalin komunikasi terus Bunda, nggak apa-apa. Oke. Lanjut Abang Ya. Zuma. Ya, saya rasa Bunda udah jelas ya Bun. Silakan di DM Opung Rambe, di DM apa biar dapat nanti nomornya. Bagaimana Bun, udah ya? Ya siap, udah. Makasih banyak. Gimana buat Bang semua. Zuma? Opung Rambe? Kayaknya udah cukup ya. Cukup. Oke. Biar kita kembali untuk diskusi lagi. Izin ya Bunda. Ya siap, terima kasih banyak Bunda, buat semuanya juga. Oke. Buat Mbak Kamri, buat semuanya. Atur nuhun, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Amin. Amin. Saya izin turun, saya mengurus anak-anak. Ya, oke. Silakan Bunda. Terima kasih Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya, Allah, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Opungku. Itu mau datang Opung besok. Mau datang kemana? Opung besok. Ke Medan ikut opung besok. Iya, makanya itu. Oh, Masya Allah. Jadi gimana itu? Iya, saya mau Dia katanya mau jumpa. mau menghadap Tuan Paroksiani par besok. Masya Allah, Pung. Mampus kau. Jam berapa besok, Toh. Pung? Jam berapa besok, Pung? Jam 12 mendarat di Kuala Namu. Oh, yaudah besok koordinasi. Selesai kegiatan di daerah banjir dekat rumah, di daerah apa yang mau dialokasikan, nanti kalau ada waktunya selalu Bang Faruk ke sana, Pung ya. Jumpa ya, Pung ya. Siap. Senang kali lah Bang Faruk ketemu sama Pung nih. Masya Allah. Iyalah. Sama-sama lah itu dengan yang lain. Udah aku konfirmasi tadi sama yang lain. Usahakan kalian Ba'da Juhur udah siap apa kalian, ku bilang. Udah siap Iya. apanya? Penyerahannya itu. Iya, giat dapur umum di tempat yang ku apa ini nih toh, itu dimulai dari jam 10 pagi kalau nggak ada halangan. Kalau memang mamaknya bisa masak cepat kan, seharusnya di jam setengah 12 siang sudah harus dibagi. Udah siap. Udah Karena selesai. makan siang kan. Zuhur udah selesai gitu loh. Karena memang untuk makan Iya, siang. iya. Kan yang Gimana masak itu, mama-mama, bukan kau itu. Mama, nggak masak, aku yang masak. Bubarkan itu.
Gimana Nora? Itu Parok di mana Bang Parok besok itu titik masak dapur umum itu? Di daerah Medan Labuan, Opung. Waduh jauhnya. Iya. Waduh. Medan Labuan dari Kuala Namu nggak bisa ditempuh 2 jam itu. Iya, Pung. Apalagi hari Minggu banyak oten-oten dilewatin gereja-gereja, macet jalan itu pasti itu Bang Parok. Iya, sebenarnya nggak sengaja juga ini, Opung. Kemarin kawan kan cerita itu di daerah sana ada banjir. Iya, kamu kemarin cerita bahwasanya dari Apologet Indonesia ada kegiatan untuk tolong orang banjir itu nggak pernah masuk bantuan apapun, meskipun dari pemerintah pun nggak pernah masuk bantuan ke situ, katanya gitu. Jadi ya udahlah, ya insya Allah nanti kita kasih bantuan sedikit lah kepada saudara-saudara kita yang kena banjir di situ, gitu loh. Jangan sedikit-sedikit, logistik kurang bilang sama Bang Juma. Aduh. Siap, Pung, siap. Apalagi anak buahnya besok mau turun ke sana kan. Janganlah kurang bilang logistiknya. Iya. Masya Allah, abangku ini abangku lah. Luar biasa memang. Ya buat apa lagi Bang Juma? Sebentar lagi aku dipanggil ilahi. Apa kamu nggak ridho, nggak izinkan kepergianku? Ada-ada. Abangku ini. Masya Allah. Nah, kan sudah menjelang maghrib nih Bang Juma. Iya, maghrib kan ada Isya. Abangku. Kalau tapi kan matahari sudah tenggelamkan Bang Juma. Jangan lupa besok subuh fajar menyingsing kan gitu, Bang. Tidak ada kematian bagi orang Islam itu, nggak ada kematian. Dilawan kan. Nora, bantu aku Nora, profesor lagi. Tidak ada kematian bagi orang Islam itu, nggak ada, cuman pindah alam Kenapa, saja. Pung? Opung bicara itu sedih aku loh, Pung. Belum ketemu lagi kita, Pung. Datanglah besok. Oh, alamak. Iya Bang Parok, mudah-mudahan besok kita mengambil. Amin, Pung. Amin, siap, Pung. Tapi yang jelas itu saya ada di Arya Duta ya, kalau nggak salah Arya Duta Hotel. Kalau siap, Pung, siap. Kalau bisa kita makan siang di ini, kalau sudah siap kalian pagi semuanya itu jam-jam 1 jam 2 kita makan di rumah makan Mandailing lah, sesuai dengan seleranya Bang Parok lah. Jangan lupa Opung, ada sayur. Bukan Sangsang, Pung. Bukan Sangsang samping Polda itu, Pung. Opung, bulung gadung Neduda, Opung. Itu dia itulah bulung gadung yang Neduda itulah Bang Parok. Bulung gadung Neduda, Opung. Itu di apa namanya itu, di kayu laut banyak itu. Simpang Limun. Simpang Limun banyak. Opung, Ya. Opung tahu nggak, Pung? Waktu mereka pertama kali buat laporan ke Polda, ya kan? Jadi saya telepon ini. Kalian gimana? Udah makan? Dijawab Bang Glenn. Udah, jangan kau pikirkan kami. Udah makan kami di sebelah Polda. Makan apa kalian di situ? Emang ada rumah makan? Ada, BPK katanya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kau kenapa mute itu? Itu. Ya, siap itu. Baru break aku, baru break latihan. Lagi tarik napas itu, tarik napas. Opung jadi makan holat, Opungku. Nggak ada kalau di Medan. Susah cari holat di Medan. Bukan, waktu kemarin di Gunung Tua. Itu. Jadi Itu mah setiap makan disuguhin itulah. Aku sendiri juga bikin kok. awas gemuk. Orang dope holat di hutan. Ada. Ya adalah, kan khasnya di sana. Bang Juma, kalau nanti Iya, nggak ada Bang. halangan pertengahan bulan Desember ini saya ke sana, tolong cari dulu di tempatmu itu ada itu di atas, namanya Kayu Malaka. Kayu Malaka. Iya, Oke. yang dibilang Itonora ini itu dia tadi kayu Malaka yang bijinya bulat-bulat. Kalau sudah matang dimakan siang-siang, minum air jadi rasa gula. Minum air jadi rasa gula. Iya memang manis. Jadi airnya kita air yang tidak dikasih gula itu jadi manis.
Bingung Bang Zuma. Bukan ini, bukan bully. Bukan Malaka. Malaka. Nanti coba saya tanya-tanya, Bang. Salam, Yesus memberkati, amin, haleluya. Itu kalau ada yang cuma Ini, kayu makan di sana Bang Juma, aku yang Iya. masak. Aduh, mantap itu Bang Juma. Iya. Nggak perlu itu Bang Rambe. Terus apa yang perlu kalau Cukup berminta pada Boleh Yesus. boleh izinkan saya terapi orang ini, boleh? silakan lanjut. Iya. Silakan Abang. Saudara calon, di mana tunjukkan di dalam pengajaran Yesus itu melakukan pemberkatan. Coba silakan dulu tunjukkan kepada saya. Karena yang saya tahu Bang, di kitab Kejadian, manusia diberkati itu berkat Abraham. Coba. Sekali nanti saya titip materi kita untuk calon duda terkait dengan orang Yahudi itu tidak pernah lagi untuk mencari Tuhan karena mereka sudah mengenal Tuhannya. Jadi Tuhan baru berupa roh yang dibuat oleh Kristen itu hanya apa ya? Hanya air liur Sebelumnya apa untuk Anda orang tahu Yahudi. arti daripada pemberkatan itu apa? Tahu. Apa Tahu. berkat itu? Kalau berkat itu restu atau sesuatu yang memberikan sesuatu manfaat, itu berkah. Jadi semua perkataan Yesus itu adalah manfaat. Oke, baik. Kalau begitu, di mana Yesus melakukan perkataan terkait dengan kata Kristen? Ada nggak? Oke. Ya, silakan Ya. Bang. Semua yang percaya kepadanya itu udah Kristen. Mati ya. Sekarang begini. Yesus berkata terkait dengan kata percaya ya. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya, dia akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Bagaimana? Ya, betul. Bagaimana? Yesus mengajarkan satu pekerjaan teori dan praktek melakukan penginjilan untuk Bani Israel. Tidak pernah Yesus melakukan penginjilan untuk non-Israel. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang Kristen ikuti melakukan penginjilan kepada orang non-Yahudi? Kepada orang Roma. Di mana Jangan Yesus itu pernah? Yesus tidak pernah disidang orang Israel. Yesus tidak pernah disidang oleh orang. Bukan disidang, Bang. Bukan disidang. Orang-orang Ini Yahudi. pengajaran. Bung, Iya. Yesus itu guru, Bung. Yesus itu guru. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus adalah melakukan penginjilan kepada Bani Israel. Kenapa Kristen melakukan penginjilan kepada orang Indonesia? Apakah Yesus pernah mencontohkan? Oh, salah. Narasi Anda salah. Yesus salah? itu melakukan peace to peace kepada orang-orang Roma. Di Makanya ada mana? Pilatus, ada Tolong tunjukkan Persidangan, kepada saya. Fakta persidangan. Itu Yesus karena- disidang, ditangkap dan disalibkan oleh orang Roma, bukan orang Israel atau orang Yahudi. Saudara, yang saya maksud ini penginjilan loh. Iya, semua perkataan itu adalah penginjilan. Enggak, Yesusnya yo. Yang menjadi acuan ini Yesus, bukan Anda. Oke, kita Yesus kutip dari perkataan. Yesus berkata kepada orang Roma atau orang Israel atau orang Yahudi. Ya, Yesus di mana ini kan- Yesus? Di mana Yesus melakukan penginjilan untuk non-Yahudi? Tolong bantu saya. Oke, ketika Yesus menyampaikan firman-firmannya waktu di fakta persidangan, disidang oleh Pilatus. Di mana Yesus melakukan penginjilan kepada non-Yahudi? Ngerti Di nggak? dalam persidangan itu orang Persidangan Yunani semua. itu Yesus melakukan pembelaan diri, Ya. bukan kemudian melakukan penginjilan. Dan di saat pembelaan Yesus hanya berdiam. Yesus tidak pernah mengeluarkan satu kata apapun. Siapa tokoh Yahudi atau tokoh Yunani yang Anda katakan pernah berbicara dengan Yesus? Siapa? Saya bertanya apa? Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan Ya, mengikuti kepada siapa pekerjaan. perkataan itu? Kepada Tunggu siapa? dulu. Dia akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Ya, terus? Ada nggak perintah Yesus untuk melakukan penginjilan kepada non-Yahudi? Ada nggak?
Ya, baptislah mereka kepada seluruh bangsa dengan nama Sekali Bapa, lagi. Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, ada nggak perintah Yesus untuk melakukan penginjilan kepada non-Yahudi? Baptislah mereka. Coba nanti dulu ya. Baptislah mereka itu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah penginjilan. Saya ulang lagi. Ada nggak? Ada tidak Yesus melakukan penginjilan kepada non-Yahudi? Ada? Ya, sebelumnya saya mau tanya, ada tahu penginjilan itu apa? Allahu Akbar, Enggak, Masya coba Allah. penginjilan itu apa? Penginjilan itu adalah penyampaian firman Tuhan yang Yesus sampaikan langsung dari mulutnya. Oke. Markus 1 nomor 14, Yohanes 12 nomor 49, Yohanes 14 nomor 24. Ada kan Yesus berbicara kepada orang Roma dan orang Yunani? Tolong Ada tunjukkan di mana Yesus melakukan penginjilan kepada non-Yahudi. Oke, waktu di sidang itu apa bukan kepada orang Itu Roma? sedang disidang. Andai saja Yesus disidang oleh orang Makassar, maka Yesus akan berbicara dengan orang Makassar. Orang Tapi Roma itu bukan orang proses Yunani dan orang penginjilan, Yahudi. Bu. Artinya Saudara. Yesus pernah berkonfrontasi langsung. Saudara, kenapa Yesus berbicara dengan orang Roma? Karena Yerusalem pada saat itu dikuasai oleh penjajah. Betul. Bangsa Roma. Nah, Betul. sebagai pemerintah dia punya hak untuk mengadakan pembicaraan kepada yang tersangka. Yesus tersangka waktu itu kan. Ya. Ah, tidak mungkin kemudian Yesus berkata, aku tidak mau bicara karena dia bukan orang Yahudi. Nggak mungkin. Yang saya maksud ini penginjilan, pemberitaan Pembicaraan kabar. itu adalah penginjilan. Penginjilan itu adalah Anda penyampaian salah. perkataan. Anda salah. Anda salah, Bu. Apa perkataan Yesus yang bukan firman? Anda salah, Bung. Oh, ada. Adakah perkataan Yesus Ada, yang ada. itu bukan bagian daripada penginjilan? Ada banyak perkataan Yesus yang Coba, bukan firman, contohnya banyak. apa? Yesus berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, itu penginjilan termasuk karena Yesus yang berkata. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya, Ada nggak Yesus menambah dan mengurangi firman dari Tuhan? tidak ada. Tidak ada. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Penulis atau pengarang kitab saudara, tulisan-tulisannya itu dari Yesus semuanya atau dari karangan mereka sendiri? Dari saksi dong. Dari saksi. Bukan dari Yesus kan? Dari saksi. Bukan dari Yesus? Loh, saksi itu sama seperti hadis. Al-Quran itu ada saksi nggak? Bukan. Saya tanya kepada saudara. Ketika kemudian di dalam hadis itu akan bermuara kepada isi. Hadis itu mengkutip Matannya. bukan? Hadis mengkutip bukan? Akhirnya ketika berbicara mengenai isi daripada suatu pemberitaan, maka dia akan diawali Rasulullah Muhammad Oke, sallallahu alaihi Anda tahu wasallam. Sabar dulu. Maka Ya. dia akan berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Titik 2. Koma pembuka dan penutup. Anda coba lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Aku Paulus berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi berkata dari kebodohan sebagai orang yang ingin bermegah. Sampai sini Anda paham? Ya, terus Ya. Anda baca perikop dong. Itu ada Oh, perikop. ya, alasan kalau sudah kebablasan perikop. Nggak bisa. Habis itu Anda kalau langsung- saya baca perikop apa dibilangnya? Baca Itu satu asumsi kitab dari prematur. Kejadian sampai Asumsi kepada prematur. kitab Wahyu. Nanti kalau saya bilang saya sudah baca, Anda harus dibaptis dulu. Nanti kalau saya katakan saya sudah Anda dibaptis, Anda harus harus melahirkan tahu Roh Kudus dulu dalam diri. Ini akal-akalan penjajah itu kayak begitu. Sekarang kembali kepada tema. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus kemudian? Jangan monolog. Jangan Ada monolog. nggak ya. Yesus kemudian mengajarkan Injil kepada non Yahudi? Itu dulu. Loh, sekarang saya tanyakan dulu. Ada nggak? Berat ya bang. Berat ya bang. Karena Yesus itu tidak pernah melakukan penginjilan kepada non Yahudi. Jadi Kristen ini bukan pengikut Yesus. Pernah nggak Nabi mengajarkan di luar Bani Quraisy? Siapa? Nabi Muhammad itu memang diutus untuk seluruh umat manusia. Loh, pada zaman itu semua manusia ada nggak orang Jawa di situ? Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Pernah nggak Nabi ketemu orang Jawa? Saya ulang lagi ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini nih sudah putus asa ini lawan diskusi kita udah.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Enggak kalau pernah sudah enggak kayak Nabi begini ketemu orang Jawa, pernyataan-pernyataan saudara Kristen kalau udah kayak begini tuh sudah angkat tangan, udah melambaikan tangan ke kamera udah kayak gini. Rasulullah ini, Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Makanya seruan-seruannya itu kemudian diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. orang Jawa Bani Ya Quraisy ayuhan bukan? nas. Coba Qad dulu, nanti dulu. ja'akum rasuluna. Orang Ya Jawa Bani ayuhan Quraisy nas. bukan? Ya ayuhan nas. Itu ke seluruh manusia. Oke? Karena Iya, Rasulullah tetapi- kemudian tetapi sabar Bang. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usianya hanya sampai 63 tahun, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup sampai akhir zaman Kamu kan melalui bukan Bani Al-Qur'an. Quraisy. Kamu Bani Quraisy bukan? Coba, Ini dulu. ini orang sudah mulai putus asa atau gimana Loh, nih? bukan putus asa, kita bicara fakta. Nabi pernah ketemu orang Jawa enggak, Dek? Saudara, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, oke. Paham ya? Kembali kepada Al-Quran. Sekarang saya tanya, Al-Quran paham itu ya? mengkutip bukan? Mengkutip perkataan Nabi bukan? Paham ya? Tunggu dulu, iyakan dulu. Rasulullah Iya, Muhammad. Oke, saya iakan. Oke, Sekarang nah. Al-Quran itu mengkutip perkataan Nabi bukan? Nah, sekarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggalkan dunia ini. Apa yang mewakili Rasulullah sebagai Rasulullah? Al-Quran dan hadis. Al-Quran semuanya bersumber dari mulutnya. Selama kemudian usianya sampai 63 tahun, dia mengajarkan Al-Quran, dia mengajarkan As-Sunnah, dan itu sampai hari ini. Artinya Rasulullah masih bersama dengan kami hari ini. Ya, kamu bisa bedakan antara sunnah dengan fardu nggak? Nah, sekarang Yesus itu mengaku dengan mulutnya. Yohanes Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Satu. Yang kedua, sekarang persoalannya- sabar dulu. Yang kedua, Yesus menerangkan kesaksiannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, mana segala firman yang Yesus sampaikan itu? Berat Bang, berat. Oke. Jadi Oke, dijawab. satu dan dua hal, sabar dulu. Satu dan dua hal antara Kristen dan Yesus itu terputus dua-duanya. Satu, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dua, segala firman yang Yesus terima hanya untuk Bani Israel. Terputus dua-duanya. Maka yang muncul di Kristen murni 100% bukan ajaran Yesus, dan Kristen murni 100% bukan pengikut Yesus. Selesai kita di situ. Memang berat, tapi ini fakta real. Ini yang Anda harus akui. Ya, itu kan Oke. menurut kamu. Itu permasalahan. Bukan menurut saya. Ini. Makanya, saudara, tadi saya minta, tolong tunjukkan di mana Yesus melakukan penginjilan kepada non-Yahudi. Anda nggak bisa nunjukkan. Lah, di mana juga Nabi melakukan dakwah-dakwah itu di luar daripada bangsa Arab? Ada nggak? Kamu kan bukan orang Arab. Nah, ini sudah mulai stupid ini muncul. Loh, ya ini Ada kita kayak gini. fakta. Kalau dasar Cari fondasi remis dia ini. kamu Ya, harus cari remis tapi nggak bisa, beranurkan nggak daripada bisa. nasab. Saudara, sekali lagi, kalau tidak saya turun atau Anda yang turun. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Artinya Bil mana? bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi. Oke? Kemudian Yesus Matius 15:24, aku diutus hanya kepada orang Israel. Oke? Kemudian yang kedua, naik level kita. Al-Quran berseru, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Bible berseru, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Oke? Naik level lagi kita. Al-Quran dan Nabi Muhammad beserta Allah menyebut kata Islam untuk seluruh umat manusia. Naik level juga Yesus. Yesus pada level ketiga, Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Jadi apa yang Anda harapkan? Coba. Apa yang Anda harapkan? Di luar bangsa Yesus, Israel untuk sabar. mempercayai Yesus putus untuk Kristen.
Injil yang diberitakan Yesus putus untuk Kristen. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen, semuanya terputus. Lalu apa yang Anda ingin jajakan? Ya, Anda jangan monolog. Jangan monolog. Kasih saya kesempatan. Ya, Sekarang silakan saya Anda mau jujur tunjukkan kecerdasan di Anda. mana Di Yesus mana? mengajarkan. Di dalam Sabar, Bang. sabar. Di mana Yesus mengajarkan segala firman yang dia terima dari Tuhannya kepada non-Israel? Tunjukkan ke saya. Larangannya Silakan. di mana di luar bangsa Israel untuk menyembah Yesus? Ada nggak kamu? Bung, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, 10 dalam bab Matius. Nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Lu mau apa? Itu dalil. Buktikan. Itu Buktikan. dalil. Silakan. Apa yang harus saya buktikan setelah saya menunjukkan data? Mute. Apa Kalau lagi? di-mute, Apa berarti yang Juma harus saya kalah sama buktikan, saya. saudara? Apa yang harus saya buktikan ketika Bibelmu sendiri menyatakan Ya, di mana Yesus larangan? berkata, Larangan orang Matius di luar bangsa 10, Israel. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Lalu Yesus berpesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Bangsa Indonesia nggak boleh. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Bantu saya, supaya saya bisa paham, membantu kalian melakukan penginjilan, untuk kita kristenkan orang-orang, kalau memang Yesus pernah mengajarkan agama Kristen itu. Maaf. Oke, bantu saya. Yesus mengatakan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Berarti Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, jangan kamu ke bangsa Indonesia. Oke? Paham sampai situ? Nah, sekarang siapa yang diutus untuk orang Indonesia? Paulus. Mana dalilnya? Saya bantu Anda untuk memahami Bible itu sendiri. Coba Anda buka Galatia berapa? Galatia 1. Anda itu dari tadi monolog, Saudara Juma. Saya tidak menolak, dan kalaupun saya menolak tidak masalah. Emang kenapa? Kita diskusi. Ya, makanya ketika saya bertanya, tolong Anda jawab pertanyaan saya. Ya oke, saya jawab boleh. Nah, oke, silakan Anda tunjukkan di mana Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke. Karena itu nih, baptislah mereka kepada seluruh bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa, kalau bangsa. Loh, itu fakta loh, itu tulisannya ada. Saya minta tunjukkan di mana dalilnya aku diutus untuk Kalau nggak seluruh ada umat larangan, Anda manusia. bisa nggak melarang bangsa Israel selain bangsa Israel? Contoh kepada fakta. Sekarang kita bicara di persidangan. Fakta persidangan itu, saudaraku, Saudara, yang kita minta di sini, yang Kristen awam minta adanya Kristen bisa melumpuhkan Anda mengerti nggak logika metodologi, Bang Suma itu adalah orang yang cerdas dari pihak Kristen. Yang saya minta seperti Paulus nih, tak kasih contoh nih Bang ya. Di dalam Galatia 1 nomor 16, apa kata Paulus pendiri Kristen? Berkenan menyatakan Yesus di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kristen Maka bukan sesaat didirikan pun oleh Paulus. sabar Anda dulu salah. Bang, Kristen abangku yang agak cantik sedikit. Maka sesaat pun aku tidak akan minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke Arab, dari situ kembali ke Damsyik. Yes, Paulus mengaku dia diutus kepada non-Yahudi. Di mana Yesus mengaku diutus kepada non-Yahudi? Ayo, kasih ilmu kepada yang mendengarkan kita. Jangan cuma doktrin dogma. Pauluslah yang mengaku, aku diperintahkan untuk memberitakan tentang Yesus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu siapa? Paulus. Oke, silakan. Tapi kami butuh di mana Yesus mengaku aku diutus untuk non-Yahudi, untuk seluruh umat manusia. Mana? Oke, ada silakan. Ini ya, saya kasih saya waktu, jangan saya di mute atau kita kan bukan monolog, kita berdiskusi ya. Iya, pakai ilmu Bang ya, pakai ilmu ya. Pakai ilmu ya. Ya, Satu-satu kita lah ini berdasarkan pemahaman intelektual ya, kita uji intelektual Silakan. Anda atau saya yang nalaritasnya lebih tinggi. Jawab aja udah. Oke.
Kalau nalarmu sehat, nggak mungkin kamu jadi Kristen. Dari kalimat dari satu kalimat saja, baptislah mereka kepada seluruh bangsa-bangsa. Apa itu? Anda tahu nggak jumlah bangsa di dunia ini berapa pada saat itu? Banyak. itu? Artinya itu sifatnya universal, tidak terbatas. Bung, 1, 2, 3, minimal 3 yang Anda harus pahami. Matius 28 itu hanya berakhir di data nomor 15. Tidak ada di manuskrip tertua data 16, 17 sampai 20 itu nggak ada. Anda pernah baca berapa Bible? Anda tahu nggak American Standard Bible? Jangan ajarin saya tentang itu, Abang. Iya, Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya. Saya belum selesai. Yang kedua, kalau Anda melakukan pengkajian kata per kata di dalam Bible, Matius 28 nomor 19 itu, di situ arti yang sesungguhnya apa? Mateteo itu artinya apa? Jadikanlah murid. Mateteo, jadikanlah murid. Seluruh bangsa muridku. Jadi yang diperintahkan untuk menjadikan murid adalah bangsa murid Yesus. Bangsa murid Yesus itu hanya 12 suku bangsa. Karena Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi tidak dikatakan jadikanlah seluruh bangsa. No. Arti yang sebenarnya adalah jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Makanya berkesinambungan dengan nasihat dan pesan Yesus. Sabar dulu, sabar Bang. Sabar. Makanya berkesesuaian dengan nasihat Yesus di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada seluruh muridnya, 12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah. Anda ini enggak pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu perintah Yesus. Maka itu suku bukan bangsa. Kamu nggak ngerti? Oh ya udahlah, silakan Anda berbicara. Silakan Bang. Silakan. Mana dia? Oh, udah diputus urat lehernya. Jadi teman-teman, susah bagi saya ya. Nanti larinya gaspol kalau orang yang tak punya ilmu saya diskusi dengan dia. Saya kasih data ya, mumpung Anda masih hidup ya, belum masuk kubur. Saya kasih data di dalam Yosua 10 nomor 21. Tolong Anda terjemahkan dengan tafsir bebas Anda. Dikatakan begini, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Pertanyaan saya, apakah bangsa Indonesia juga ikut? Jawab. Oke. Nah, ini suatu bentuk daripada keajaiban. Tuhan mengetahui yang akan terjadi. Anda tahu Yosua itu dari 12, salah satu 12 pengintai. Saya pertanyakan kepada Anda sekali lagi, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan yang ada di Makeda. Pertanyaan saya, apakah seluruh bangsa yang dimaksud di dalam kitab ini seluruh manusia? Jawab dulu. Ya, betul. Betul. Makeda itu di mana, Bang? Oke. Makeda itu di mana? Di Mesir. Kapan-kapannya orang yang ada di Nusantara ini ke Mesir pada zaman Yosua? Anda tahu Yosua hidup tahun berapa? Artinya berkiblatlah mereka kepada seluruh ajaran Musa, Taurat. Mulai. Anda kan tafsir bebas. Enggak, Anda tahu nggak Yosua itu siapa? Mulai datang gilanya. Hei, Bung, adu menang urat leher. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan. 12 murid pengintai yang bernama Yosua itu siapa? Tahun berapa itu, Bang? 1500 sebelum Masehi. Anda tahu nggak 12 suku itu siapa? 1400 sebelum Masehi. Ya. Beliau meninggal di usia 110 tahun kurang lebih. Dia adalah seorang pemimpin militer. Oke. Ya. Pertanyaan saya, 1400 sebelum Masehi, apakah seluruh bangsa di dunia ini berkumpul di Mesir? Nah, itu artinya berkiblat. Sekarang di mana rujukan bangsa Indonesia harus ke Mekah? Nanti dulu. Bangsa Indonesia harus melakukan haji. Sayur lontong.
nih di di mana perintah Rasul Alamak. untuk menghajikan seluruh manusia. Kita jawab bang, kita jawab. Izin bang Zuma minum air putih dulu ya. Iya, orang cuplis kayak gitu simpang aja di kerangkeng bang. Dia di Nggak usah dinaikkan lagi. campur dengan Nggak usah karbit, dinaikkan lagi. dengan ragi biar bengkak otaknya. Izin, saya sapa dulu ya. Saya sapa dulu. Rogel, Rogel. Temanmu itu yang pembohong. Masa seluruh bangsa, katanya semua bangsa di dunia ini dikumpulkan kemudian di Mesir. Pembohong temanmu itu kawan, bukan saya yang pembohong. Sabar dulu Bang Rogel. Satu-satu lah. Silakan Jangan kalau mau membantah. Silakan Bang. Kau ini pembohong semua. Saya bohongnya di mana bang? Iya, kau mutar-mutar. Saya mutar. Saya mutar di mana bang? Kalau berbicara itu sedikit agak punya kualitas lah supaya orang-orang itu mendapatkan ilmu dari kita gitu ya kan ya bang. Bisa kan? Nulis sekali dia Bang. Duh. Coba le datang ke mana orang begitu tuang alay. Iya, abang dengarkan tadi pembicaraan saya dengan teman Anda itu, dia mengatakan bahwa Makedah itu di Mesir. Udah pergi. Ya, silakan teman-teman. Itu Bang, yang tadi tuh Bang. Yang 12, ikan mereka selalu mengklaim jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu Bang. Coba diapakan Bang? Saya juga baru paham itu yang Abang bilang tadi. Yang mana? Matius? Kan jadikanlah, iya. Rupanya 12 muridnya yang maksudnya itu kan? Iya. Itu saya juga, iya. Lanjut Bang. Yesus berkata di dalam Matius 10, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Boleh nggak menyimpang? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firmanku. Coba. Yesus berkata, segala firman engkau telah berikan, dan aku sudah berikan kepada mereka. Dan mereka percaya. Mereka percaya apa? Yesus hanya untuk kita. Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus memerintahkan kita jangan ke bangsa lain. Murid yang percaya akan mentaati perintah gurunya. Coba, di data nomor 20-nya Matius 28 itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Ada nggak perintah Yesus pergilah ke seluruh dunia? Beritakanlah Injil. Ada nggak? Nggak ada. Itu hanya tulisan yang ada di Markus 16. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 8. Jadi perintah untuk memberitakan Injil di Markus 16, ya itu hanya penambahan memuncul belakangan. Karena Markus 16 itu berujung sesuai dengan manuskripnya itu data nomor 8 saja. 9, 10 sampai 20 itu tak ada. Begitu juga Matius 28 hanya sampai data nomor 15. Sampai 20 itu penambahan. Nah kemudian kalau mereka memaksakan bahwa Matius 28 itu jadikanlah seluruh bangsa, no, original teksnya tidak demikian. Mateteu itu artinya jadikanlah murid. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda. Paralel ya. Coba Bang, tadi di mana Bang? Di Matius 28 nomor 19. Sorry ya, saya bersin-bersin. Kalau mendengarkan pembohong biasanya saya bersin. Jinnya keluar. Versi paralel ya Bang? Yes. Matius 28, 19. Berarti yang apa itu? Yang mana Bang? Karena Jadikanlah. itu pergilah. Jadikanlahnya. Ya, coba. Jadikanlah sebentar. Iya, Mateteu. Sebentar Bang. Saya apa artinya? Open cam boleh. 3:10 itu artinya apa? Silakan, besarkan. Ya, sebentar Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini disebut ini ya, Bang. Apa itu? Mateo. Mateo. Itu artinya Jadikanlah murid. Betul? Iya, murid. Jadikanlah muridku. Maksudnya apa? Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Sekarang pertanyaan saya kepada Dinda Nora nih. Ketika Yesus kemudian berkata, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah seluruh Bani Israel berkumpul di situ? Atau ada juga di bangsa lain? Keluar ke bangsa lain? Ada, Bang. Ada kan? Bangsa Israel itu sudah disebarkan oleh Tuhan ke seluruh penjuru. Yehezkiel 5 itu bangsa Israel semuanya sudah disebar, sepertiga dibunuh, sepertiga dimakan binatang, sepertiganya lagi kemudian dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:16, masih ada juga domba di luar dari aule, kandang atau wilayah Yerusalem ini. Masih ada juga domba di luar kandang. Maksudnya memang Bani Israel tidak semuanya ada di Israel, Yerusalem pada saat Yesus ada di sana. Maka Yesus memerintahkan muridnya, pergilah kalian ke seluruh dunia, jadikanlah mereka semua Bani Israel menjadi muridku. Berarti dikorelasikannya ke Yohanes 10 ya, Bang? Yes. Pertanyaannya sekarang, apakah ada gelar domba untuk non-Yahudi? Selesaikan itu dulu. Ada enggak gelar domba untuk non-Yahudi? Ada enggak? Enggak ada, Guru, enggak. Enggak ada. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Dalilnya ada? Ada, Paman. Yeremia 50 nomor 17. Coba. Coba Yeremia berapa, Bang? 50 nomor 17. Bukan ya? Betul Guru, enggak itu, Guru, enggak. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, ya. Berarti yang dimaksud domba ini Bani apa? Bani Yakub. Maka ketika Yesus mengatakan apa? Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa muridku ya bangsa domba. Domba itu bangsa mana aja? Benyamin. Apalagi? Yusuf. Apalagi? Yehuda. Apalagi? Nat. Apalagi? Apalagi? 12 suku bangsa Israel apa saja? Lewi, apalagi? Nah itu yang dimaksud. Dari keturunan 12 suku inilah aku diutus. Makanya di dalam kitab mereka, kita akan bersama untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Ayolah teman-teman Kristen, kita jujur tuh mengajarkan kebenaran itu seperti apa. Kebenaran sebenarnya ada di dalam Bible, untuk menghantarkan kalian kepada sehat iman, sehat logika, bertumbuh dalam iman yang betul. Kan begitu. Masih ada lagi domba di luar kandang ini. Ya memang masih ada. Siapa mereka? Bani Israel dong. Yang sudah keluar dari bangsa keluar dari Israel. Keluar dari Israel. Jadi tidaklah kemudian seluruh bangsa Israel ada di situ. Begitu ya. Alhamdulillah. Kita itu Laura, saya sapa tamu satu dulu yang kalau yang di atas ya, saya naik tadi di sapa. Oke. Dia selamat siang, agama apa? Dia 3 kali saya panggil tidak dijawab, saya turun ya. Ya turunkan. Dia Baru ya turunkan aja udah. Turunkan, dia nggak Dinda apa. Nora, sebelum lanjut boleh dibuka Yehezkiel 5 nomor 12 deh.
Yeskel 5 nomor 12 ya Bang, sebentar. Iya. Yeskel 5 nomor 12. Menurut Alkitab sabda, Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Sepertiga dari Bani Yakub akan dihembuskan ke semua penjuru mata angin. Oke? Serak gitu ya Bang? Ya, diserakkan. Makanya Bani Israel itu berserak. Makanya dikatakan, pergilah ke seluruh penjuru bumi. Beritakanlah Injil kepada seluruh siapa? Bani Israel. Jadikanlah semua mereka itu muridku. Bang, Ya. bangsa muridku, berarti muridnya ini kan orang Israel. Berarti Yes. maksudnya bangsa muridnya yang orang Israel ini ya kan? Iya, Israel. Iya kan Bang? Yes. Ya, saya baru mudeng loh Bang, jujur. Domba Kayak- itu Bani Israel. Wah. Akhirnya sebenarnya gini Bang, karena kita ini kan dulu kan nggak paham nih original Bang, makanya kalau dipikir Yesus memang diutus untuk semua bangsa, berarti termasuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ternyata bangsa muridnya, Yes. muridnya karena orang Israel, jadi bangsa hanya khusus untuk Israel itu aja gitu. Ternyata seperti itu Bang. Iya, memang betul. Bisa baca ini Yeremia Apa, 23 nomor 2. Oke Bang. Yeremia Maaf ya, bukan mengguru ya, enggak. Iya. 23 Yeremia. nomor 2. nomor 2 ya Bang. Baru tahu loh Bang. Walaupun saya juga dulu Kristen, tidak diapa begini Bang. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, berarti berserak kan? Iya Bang. Nah, begitu juga yang disampaikan di dalam Yehezkel 34 nomor 5. Itu Bani Israel, domba-dombanya itu kemudian dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Itu. Jadi yang dimaksud domba di luar Bani Israel itu adalah apa? Bani Israel. Nah, ada nggak Paulus melakukan hal tersebut? Pertama, Paulus kemudian melakukan penginjilan. Ada nggak? Coba buka di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, coba. Selamat siang, Gurunda. Sebentar, Cipi. Silakan. Iya, dibaca dulu. Kalau CP jangan dinaikkan. Kalau CP jangan dinaikkan, saya minta tolong. CP jangan dinaikkan. Tolonglah. Gue baru ngomong gak ngapa-ngapain lo. CP jangan dinaikkan. Ngapain naikkan penghujat? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jelas ya? Siapa itu yang dimaksud penyakit sampar di sana? Paulus. Yang menyesatkan orang-orang Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Betul? Ya Bang. Berarti dia membuat kekacauan berarti di tempat orang-orang Yahudi itu ya? Iya. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, Dinda, terkait dengan domba, itu bisa dibaca di Yehezkel 34. Di situ Di situ lengkap sekali. Yehezkel 34 itu mulai dari
data 11. Itu data 11-nya sampai ke data 20. Bahkan sampai 23. Itu lengkap itu. Domba itu yang mana dan serigala itu yang mana. Sebab beginilah firman Tuhan. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu bercerai-berai. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Oke? Saya ulang. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ini dulu materi yang pernah saya berdiskusi dengan pendeta Israel. Pendeta Israfil yang sempat menghadiahkan kepada saya itu sebuah pedang. Gara-gara saya kalahkan dia dengan tema ini. Lalu dikatakan, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring. Rumput subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kumusnahkan. Tapi di situ diganti kulindungi karena Pak Bombong gemuk kan. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik, meski pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Jadi yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub. Jadi orang-orang Israel ini itu akan dikembalikan kemudian ke Israel baru. Mereka yang dikembalikan ini adalah orang-orang yang bersunat. Yesaya 52 nomor 1, kalangan domba ini adalah kumpulan orang-orang yang bersunat kulubnya. Jadi Mahadewa nggak boleh ikut di situ. Karena Mahadewa ini nggak sunat, nggak bisa. Jadi hanya mimpi mereka orang yang bersunat. Orang yang tidak bersunat ini mimpi kalau dia akan dimasukkan dalam golongan kalangan domba. Nggak bisa. Kecuali serigala-serigalanya itu bisa diketahui nanti. Caranya bagaimana bisa mengetahui serigala yang nyamar domba? Dilihat nonotnya. Kalau nonotnya pakai helm, berarti itu adalah serigala yang nyamar domba. Gak bisa, gak boleh. Yesaya 52 itu begitu. Tidak boleh orang yang bersunat masuk ke kota Israel. Orang yang tidak bersunat masuk ke kota Israel, gak boleh. Karena itu kota kudus. Dan domba-domba Israel akan dikumpulkan ke sana satu kawanan dengan orang-orang yang sudah bersunat. Nah, sementara dewa ini gak bersunat, mau gimana? Susah itu. Bang Dewa bersunat, Bang. Sebentar. Siap. Sebelum saya Ini toh. Tapi kalau dia bersurat makan babi gimana, Bang? Oh, nggak bisa. Yehezkiel 66 nomor 17, pemakan babi semuanya akan dibakar habis oleh Tuhan. Nggak boleh. Gitu, Bang Bayu. Sebelum saya ini siapa si pantas dengan si Yoyon, berarti Bang, Yesus ini diutus memang hanya untuk mengumpulkan domba-domba yang berserak itu menjadi satu gitu ya Bang? Betul. Makanya Yesus berkata apa? Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Ayo, siapa di antara bangsa-bangsa di atas muka bumi ini yang nyamar-nyamar domba Bani Israel? Ada yang nyamar Bani Yakub? Ada? Ada enggak? Pantas. Itu si pantas. Oke, saya izin dulu ibadah kurang lebih 10 menit. Silakan teman-teman diambil alih. Yang pasti pada kesimpulannya yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Kalau bukan Bani Yakub ngaku-ngaku domba, itulah dia. Artinya apa? Ibarat
dewa seorang laki-laki menggunakan daster jalan ke pasar. Nah, itulah mereka. Berarti dia adalah perempuan palsu. Silakan. Atau domba palsu. Silakan. Oke, saya sapa tamu dulu ya, yang itu Nora ya. Jangan macam Bang Dewa pakai daster ya. Pantas Simatupang. Buka Mip. Pantas. Pantas Simatupang. 3 kali saya panggil, saya turunkan ya. Pantas Simatupang. Simajunta itu Bang Naga, Simajunta. Marga jangan dirubah. Batak. Saya tidak baca sampai habis. Sorry Bang Faru. Kau baca sampai habis. Yo, ini saya pun nggak baca sampai habis nih. Baca yuk. Oh, yo ini. Yo, buka Mip yo. Yoyon, itu Yoyon. Ini Oh, Yoyon. Ini Bang Dewa. Yoyon. Bang Dewa belum sunat. Ntar Dewa balas. Ayo, Bang Dewa belum sunat. Ntar Dewa balas nih, Bang Jum. Santai ya. Distro, selamat siang. Ini saya ingin jual baju ini. Distro pula, aduh bahaya ini memang. Iya. Store. Oh. Distro. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gak ada. Mus. Halo. Siti cepat. Ada yang tapping di bawah. Bun, Has itu siapa? Kok nggak diturunin? Itu Ustadz Has itu. Siapa yang berani nurunin Ustadz? Ngawur kalian. Masih belajar itu masih belajar itu. Jangan begitu lah itu. Masa Ustadz kita mau diturunkan? Kena gembleng lah saya nanti. Lebih baik saya yang turun. Oke, pantas. Halo, salam. Oke, udah jauh ya. Ruben. Lo, Bang. Assalamualaikum. Mau tanya Bang. Kristen Muslim. Gimana caranya pengen si Ruben Oke, Kristen. mute dulu Ruben ya. Kau noise sekali lo Ruben. Halo. Apa kau pantas? Ini Apa itu? Permalim kau. Kau. Wih, Iya, bangga kali lah kau sembah Itu bebek. sebentar lagi Ito. Tadinya diskusi sama aku berkali-kali Kristen. Sekarang naik kemari dibilang pamalim. Besok naik kemari dibilangnya tuh nyembah casing handphone disembah lagi. 2 hari lagi udah jadi penyembah casing handphone itu. Permalim ini bangga kali ya. Begu-begu kayak gitu dipercayai gitu loh. Kan permalin aku pengikut Kristus. Kalian tadi nggak naikkan aku, diturunkan di mute. Man, kau tadi ditegur lo pantas. Kenapa ditegur? Memang pantas lah kau. Ditegur tadi pantas. Kenapa? Gara-gara apa ditegur? Gara-gara apa ditegur? Disapa kau nyompel. Tadi aku sapa sampai salah ku panggil margamu Simatupang ku panggil padahal Simajunta. Nggak usah lah baper lah kau itu. Ya udahlah itu diskusi lah kita itu. Nggak usah baper lah kau. Besok kan berhaleluda kan. Dosa pun diampuni. Jangan, udah. Udah beli baju Natalan kau itu. Enggak, aku tanya dulu. Udah Bukan aja kalau cuman kalian yang Tidak, weh. Kau kan tadi ditegur jaringanmu juga nggak bagusnya, putus-putusnya jaringanmu. Itu, udah beli baju Natal kau itu. Bukan gitu toh. Itu udah beli baju Natal kau toh. Semua aku beli. Udah baju lebaran ku beli, baju Natalan ku beli, semua. Deda. Halo, aku mau. Lay pantas, dedaknya udah dibeli dedaknya. Enggak. Itu kita ini kan, suaranya itu putus-putus loh. Jadi kalau kita ngomong, karena dia kan lagi nggak ngomong nih, kita ngomong nanti dibilangnya kalian nggak biarkan aku ngomong. Padahal nggak ada suaranya. Jangan baper lah itu, iya kan? Ku tengok dulu profilmu. Yang ganteng ya aku tuh, apalagi kalau pakai jas.
Aduh, kan Ori, itu sebentar ini. lagi Tuhan waktu ulang tahun, aduh. Ruben, buka mic-nya. Dia bukan Ruben. parmalim, dia bukan parmalim ya. Bukan parmalim dia. Masa bangga jadi parmalim? Bukan, aku yang kutakutkan itu Nora, kayak Bang Faruk bilang agak geli-geli juga. Besok naikkan dibilang sembah casing handphone. Tidak, agak ngeri-ngeri sedap juga kalau kayak gitu banyak kali apa ini. Tuhannya nanti. Ruben Saudita. Nunggu Bang Suma dulu Bang ya. Oke. Berarti dirimu nunggu Bang Juma ya. Oke. Jasmani. Jasmaniar. Ya, halo Bang. Harus dibuka dibaca habis ini. Jasmaniar. Assalamualaikum Bang. Kristen. Baca Kristen. Islam. Oh, Islam. Lewat apa itu lewat tadi? Itu Nora lewat apa itu? Itu Nora. Nggak nampak aku itu Nora. Apa? Lewat apa? Nggak nampak aku itu Nora. Bapak tahu Gak tahu aku apa emangnya itu. Aku nggak tahu apa nampak. Coba lagi aku tengok apa nampak. Nggak nampak, agak kabur mataku. Yang nggak nampak apa lewat tadi? Enggak, aku itu serius. Nora. Aku nggak nampak. Serius, aku pun yang nggak nampak juga loh. Itu Nora serius. Astagfirullahaladzim. Bang Faruk, nampak nggak Bang Faruk? Apa itu? Udah dong, Panaga, udah. Udah, Pak Ruben, ayo. Datang lagi Bang Faruk, bentar lagi katanya datang lagi 5 kali katanya. Sudah, nggak usah di ini, ya. Pak Ruben Ayo, Pak mau Ruben. dengan Bang Juma, Bang Dewa, aku jadi hotel lagi. Dia mau dengan Bang Juma. Udah masuk duhur di tempat Bang Zuma udah masuk duhur kurasa. Makanya Kanda itu Lagi sholat Bang Juma. Iya, Bang Juma lagi sholat. udah masuk duhur. Oke Bang Ruben. Halo Bang Ruben. Udah aku tanya Bang Faruk, dia Mas, iya dengan nunggu Bang Suma dulu katanya. Mas ya. Nunggu Bang Suma. Nunggu Bang Juma dia. Mas, kok dipanggil Mas itu? Mas Faruk. Mas Joko Tole. Oh, Joko apa? Joko Tole. Joko Tole. Jokonya nggak masalah itu. Jokonya itu nggak masalah. Torenya itu masalah. Kok Bang Sianipar dipanggil Mas? Gimana ceritanya nih? Tah, enggak. Bang Sianipar Kalau dipanggil Tole Mas itu kan loh. artinya ayo. Tole, ayo. Kalau janganlah ditambahin marnya yang bahaya. Kalau di Sulawesi itu tole, itu rokok. Pacarku, Oh, Sulawesi selamat apa itu? siang. Agama apa? Pacarku. Pacar Bang Dewa, selamat siang. Agama apa? Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam. Muslim? Ya. Oke ya. Ada mau disampaikan sebelum saya turunkan? Tadinya sih mau Bang Suma lagi sholat ya. Oke. Ya ada nih mau disampaikan Bang, biar kita sampaikan nanti Bang. Pak Ruben ini gimana ini? Nunggu Bang Zuma dia katanya. Yang lainnya aja coba naikkan lagi Bang. Itu. Siapa dulu? Natal. Natalia. Nathaniel. Nathanail. Bang Jangan Nathanail. ditambah-tambah Bang Faruk. Halo Nathanail. Iya. Agama apa? Halo. Sinyal PPJS. Halo, selamat siang. Agama apa? Bang Zuma kan lagi sholat kan? Gak apa-apa lah, nanti kalau udah apa baru diapakan. Tunggu dulu sebentar Ito Naga. Sebentar ya, Ya, izin saya ngomong ya. Ya. Kok
kok wajah saya agak beda ya wajah saya ya? Agak Ya beda Allah, ya? itu orang jangan dekat-dekat disuruh beli yang mahal punyamu nanti sama istriku itu orang kau usah kau pamerkan mukamu disuruh beli yang mahal-mahal mati kami sama Bang Faruk mahal punyamu 350.000 nya itu nggak sanggup kami gitu. Iya kau usah kau pamer udahlah lanjutkan aku tutup nih lah lanjutkan. Iya, saya kayaknya agak berubah sedikit. Masya Allah, ini berkat satu air wudhu, kedua skincare kita ya, skincare. Nah kan promosi ujungnya promosi kan. Ini saya mau sedikit iklan ya untuk saudara-saudara kami yang sudah beberapa hari ini menyumbang bersedekah sedikit ya. Bersedekah sedikit, banyak sedikitnya, Masya Allah. Semoga menjadi berkah. Enggak. Sih. Apa ya? Semoga menjadi berkah. Diam dulu. Saya ngomong. Anda diam. Bukan Anda yang punya room ini. Yang sudah bersedekah, yang sudah memberikan sedikit rezeki untuk saudara-saudara kita yang ada di Medan. Masya Allah, hari ini tim dari Api Sumut terjun ke pasar dulu untuk membelikan sembako agar besok pagi disalurkan sembakonya, bantuannya kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Masya Allah, dari donasi itu terkumpulkan 25 dari Api Pusat, dari Api Sumut, dengan dari donatur kita pribadi, terkumpul 25 JT lebih. 25 JT lebih lah. Lebihnya saya tidak begitu apa. Pokoknya 25 JT lebih, mudah-mudahan menjadi apa ya, mudah-mudahan bermanfaat lah bagi saudara-saudara kita yang di sana yang membutuhkan. Kalaupun ada yang masih mau membantu, silahkan kirimkan di rekeningnya Yayasan Api Pusat, tidak masalah. Kalau mau di rekening kami, donasi pribadi, DM Ito Faruk, kirimkan nomor HP-nya, nomor WA-nya, biar dimasukkan ke grup. Jadi bukti transfernya nanti akan ditampilkan di grup, biar jelas berapa pemasukan, terus berapa pengeluaran. Begitu. Bunda dapat Paulus tadi. Aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu. Dapat Paulus. Oh, siapa yang ngasih? Baima itu Baima. Enggak, siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih Paulus? Aku udah kue nak kenimba. Siapa yang ngasih Paulus? Kondondi, insya Allah akan ada apa ya? Safari dakwah ya ke Medan. Bagi yang ada di Medan, silakan nanti menghubungi Api Sumut. Kira-kira tanggal berapa Kodondi akan datang? Safari dakwah nanti Kodondi. Bulan Desember. Kalau nggak salah antara tanggal 6 sampai tanggal 8. Kalau nggak salah ya. Masya Allah loh, kesempatan itu loh ketemu beliau. Seorang mualaf yang top chair bagi saya. Kedua, kalau bagi saya, mualaf yang top chair pertama Kodondi. Terus kedua, Ito Faruk. Terus yang ketiga Bunda Natali. Masa kayak gitu lah itu. Apalah kayak gitu tuh. Yang termasuk Ya, disebut sebut nama Bang Faruk langsung dia bergaya sok ganteng padahal lebih ganteng Bang Dewa. Termasuk kau. Bukan begitu. Ya itu Bayu. Maksudnya tuh itu Faruk ini Masya Allah tuh apa? Beliau tuh sambil mengajarkan. Iya, mengajarkan anak-anak. Aku kalau dekat rumah, betul sama itu ini aja. Apa begini loh, bukan apa ya. Kadang ada guru ngaji itu tidak terlalu diperdalam tajwidnya. Ya itu anak saya tidak begitu. Ya asal pandai membaca Al-Quran udah gitu loh. Tapi kalau tajwid belum tentu itu. Itu makanya saya bilang mirisnya di situ kadang. Jangan dipikir anak-anak kalau sudah tahu baca Al-Quran panjang pendeknya, tapi kalau tajwid tidak diperhatikan, itu yang susahnya loh. Susah. Itu kenapa kok kayak gitu aja begini? Enggak, aku nunggu endingnya apa. Biasanya itu kan ada endingnya ujung-ujungnya apa. Endingnya ini loh.
Teknik udah tahu. Baik. Kalau udah disebut itu Faruk, langsung bergaya dia, langsung bergaya. Jangan gitu. Ini Itoku loh. Itoku yang paling keren ini. Aku kalau yang kedua tuh aku salut sama Itoku ini dengan Ustadz Dio. Itu dengar ya. Makanya orang bilang, itu ada yang apa? Bunda, itu Ustadz loh bun. Tapi kalau aku lagi emosi sama Oten, Bang Dio masuk, Bang Dio tuh langsung, udah diam dulu lah kau Dio, jangan dulu kau bicara. Padahal Ustadz itu loh, Masya Allah, ya Robbi. Tapi jangan apa ya, jangan. Apa Itu santun. PPJS, sejak Santun, PPJS itu berwibawa. barat sejak PPJS. Sama kita pun dia agak. Oh iya, udah bagus kan? Mau habis memang paketku. Tunggulah nanti aku buka donasi untuk paket juga ya. Ngaboy be, ngarong nak keningan. Wah gitu. Untuk sewa rumah, yang nggak dibuka. Untuk sewa rumah. Oh iya ya. Sewa rumah enggak. Saya kalau sewa rumah nggak usah. Kredit panci saya tolonglah, woi. Kredit panci saya besok masuk. Itu satu bulan sekitar 600 lebih lah kredit panci saya. Tolonglah, woi. Tolong. Listrik. Bayar listrik. Udahlah, nggak usah lah kayak gitu. Terlalu miskin kali aku kalian buat, woi. Nggak usah kayak gitu. Tapi aku kalau ada apa masalah tuh aku sama itu Faruk. Itu ada duitmu berapa toh? 10 juta, gampang. Kirim rekening katanya. Masya Allah ya kan. Tunggu ya Bang Zuma. Itu terbalik. Jangan dibantah Bang Faruk, bersyukur aja. Insya Allah siapa tahu Bang Faruk diberi mudah rezeki, gak usah dibantah. Terbaliknya gimana toh? Maksudnya? Malu lah aku bilang di sini ya. Malu aku ceritakannya di sini, malu lah. Oke, si Fauzana ya. Malu. Siapa dulu yang baru masuk? Kan Bang Zuma lagi sholat nih. Ruben nunggu Bang Zuma, ya kan? Gak apa-apa lah, kita intermezzo sedikit ya. Kredit sendal. Natal aja. Jangan lah kayak gitu. Hah? Bukan. Natal aja. Sendal aku nggak pernah kredit sendal loh. Janganlah buat malu. Masa swallow yang 10.000 mau dikredit? Ngawur kalian. Nathanael. Ini si Nathanael. Halo, Dek. Nathan. Iya, jadi cekaran suara ini. Sekali lagi kalau nggak disaut kuturunkan. Bagi sekali lagi. Kalau nggak disaut kuturunkan, cari yang lain. Turunkan. Natal. Kredit HP iPhone bisa Kak Nora, aku mau. Emang saya tukang kredit. Aku sebenarnya begini ya, aku boleh curhat lah ya. Aku agak lain nengok itu Faruk sekarang ini. Jujur. Boleh nggak saya jujur di sini? Itu. Boleh. Gak usah lah kayak gitu mukamu itu kayak gak enak kali ku tengok. Bang Zuma izin Bang Zuma ya, karena belum ada Oten Bang Zuma. Oke. Itu ini agak lain sekarang. Dia jarang mau cerita, tak mau dia cerita, ya kan. Biasanya kadang cerita, dia nggak mau lagi, nggak tahu kenapa. Nih, apa lah ini sifatmu mencerminkan ajaranmu? Apa sih kau? Bang Faruk orang mana? Dia orang Batak, tinggal di Medan. Tengoklah yang mau naik, Bang Naga. Di sini 1 jam lagi, Zuhur. Ini si Ruben Muslim atau Kristen ini? Nggak tahu aku. Kristen dia mau itu sama Bang Zuma. Jasmaniar ini kan Muslim. Tuh. Iya Kak, aku mau minta apa nama skincare Kak Nora gitu.
Aku turunkan ya, Bang Faruk, Madu nggak laku. Kuturunkan ya. Madu beli dah madu ini. Enggak, Kak Jas tinggal di mana? Padang, Kak. Oh, di Padang. Ya. Sebenarnya Waduh. aku sebenarnya tidak apa, Kak. Maksudnya tidak jual skincare di online, Kak. Aku hanya stok-stoknya ke daerah-daerah Medan aja. Kayak kemarin ke Sibolga, terus pergi ke daerah Madinah, Penyambungan. Kalau di luar dari Medan aku enggak, Kak. Nggak bisa ya, Kak ya? Bukan nggak bisa, Kak. Aku tidak gimana ya? Bukan sebentar dulu, Kak. Sebentar dulu, Kak. Aku ada apa? Apa? Mereknya aja aku kasih tahu ya, Kak ya. Iya. Mereknya aja nggak apa-apa. Ya, OSM, Kak. Hah? Saya pakai OSM. USM. Yang mana tulisannya tuh, Kak? Harganya OSM. sekali kasih tahu toh. Itu harganya kasih tahu. Harganya kasih tahu dulu harganya kasih tahu dulu harganya. Itu kalau mana tau bisa satu paket lengkap itu sekitar 1.800.000 hampir 2. Merkuri enggak? Ini OSM ini, ya OSM ini harus dipakai dulu 3 kali. Oh, terus? 3 paket baru kelihatan. Itu berarti bukti bahwa tidak merkuri. Dia alami. Kalau merkuri kan 1 bulan aja, jangan 1 bulan, 2 minggu udah nampak. Ini enggak. Dia bagus tapi harus 3 paket. Berarti ya sekitar 6 jutaan lah. Murah ya. Memang bagus. Kakak nggak pakai 2 minggu dia nggak akan langsung balik dia, Kak. Saya udah testing. Saya testing waktu itu kan lebih dari 4 paket. Udah kelihatan kan? Saya tidak pakai dia 2 minggu. Sengaja saya tidak pakai. Tidak balik. Iya. Ya itu nanya itu aja, Kak Nora. Terus salam sama Bang Zuma ya, Kak. Insya Allah. Kak Jasmine tunggu dulu, Kak Jasmine tunggu dulu. Bang Faruk mau tanya, gimana perasaan kakak setelah mendengar harganya? Perasaan kakak gimana? Gak apa-apa, jujur aja Kak, gimana perasaannya Kak? Nggak apa-apa, memang beli bedaknya sering kayak gitu. Soalnya ada skincare waktu itu pas belinya Berapa harganya? Berapa harganya dibilang itu Nora tadi, berapa harganya coba? 1 juta. Hah? 1 juta. 1.800.000 Kak. Iya, 1.800.000 satu paket, Nom. Iya, perasaan kakak gimana dengarnya? Nggak apa-apa kalau untuk kecantikan buat suami. Aku turun dulu ya, Mama ngantuk. Bang Faruk. Aku turun dulu ya, ngantuk lama Bang Zumanya. Iya. Enggak, Ya, Bang kirim Zuma salam kan sama wajar lah Bang kalau Zuma ya, sholat Kak. lama. Siap, thank you, Kak Jas. Disapa Ya. dulu Bang, guru enggak mungkin udah selesai sholat itu. Belum. Kalau Bang Zuma sudah apa, dibuka mute-nya. Itu Bang Zuma, kayak begitu. Udah tahu. Beliau masih zikir. Di sana masih 12:30 loh. Biasanya beliau standby-nya jam-jam 1 kurang. Begitu. Aku Kok turun murah dulu amat? ya, Paman ya. Sebentar aja dulu, tunggulah Ruben. Susah puluh kali pun kau. Ngantuk Tunggu. banget ini. Gila. Main Mobile Legend dulu kau, Dek. Welcome to Mobile Legend, main dulu. Sebenarnya begini loh, 18 ya kan? Ya ditahan-tahankan lah sampai 2-3 bulan. Ditahan-tahankan. Untuk Eda lah, itu mau untuk Eda. Gak ada suara. Enggak, jangan. Aku terus terang teman-teman ya, kalau Ito Nora yang datang ke Komalku, dia nonton. Kalau Ito Nora pergi ke Komal lain, dia nonton di Komal lain, karena memang istriku suka nengok cara bicara Ito Nora, dia suka dengar Ito Nora gitu loh. Ini dia nonton, aku akui dia nonton. Cuman ya untuk istriku yang tercinta ya,
Ya maaf, aku sampaikan sadar diri lah dulu ya. Sadar diri. Ya sadar, banyak-banyak kau istighfar. Ketika itu orang ngomong kayak gitu jangan kau dengarkan ya. Gotong. Apakah mampu aku suami membelikan itu? Insya Allah mampu aku belikan. Tapi konsekuensinya 3 minggu kita nggak makan ya. Enggak, begini loh, begini. Penghasilan saya sebenarnya jujur penghasilan saya itu tidak seberapa. Penghasilan saya tidak seberapa. Cuman memang karena saya berjualan itu otomatis saya harus melihatkan hasilnya. Saya sebenarnya seperti kayak barang contoh. Mana mungkin penjual baju, orang yang berjualan bajunya jelek. Mana mungkin dia penjual skincare tapi wajahnya tidak kinclong. Nah, jadi saya harus buktikan. Nah, ini hasilnya begitu. Jadi dari hasil jualan saya itu, jujur, dari hasil jualan saya itu akhirnya bisa menutupi skincare saya loh. Kalau tidak dari mana? Saya juga jujur 1,8 hanya untuk skincare sementara pekerjaan saya itu tidak menetap. Rugi saya rasa. Cuman ya seperti itu. Cuman skincare yang saya pakai itu akhirnya tidak rutin. Hari ini malam ini pakai krim malam, mungkin 2 hari kemudian baru saya pakai krim malam. Diselang-seling gitu loh, diselang-seling. Jadi memang saya tidak fokus untuk peralatan yang bagaimana biar saya cantik, tidak. Saya memang hanya menunjukkan bahwa skincare saya yang saya jual itu kualitasnya bagus. Walaupun memang harganya mehong, tapi kualitasnya bagus. Ada juga saya jual skincare yang kualitasnya agak di bawah. Yang sekitar 500-600 ribuan ada. Jadi tergantung dari mereka begitu, mau milih yang mana gitu. Terus yang kedua, alhamdulillah ya ada sedikit usaha-usaha catering. Jadi ada beberapa nanti yang mesan-mesan catering gitu loh. Jadi saya tidak fokuskan uang itu semua untuk foya-foya, jujur tidak. Rumah saya aja masih kontrak. Kenapa? Karena saya prioritas membangun rumah nanti kelak untuk anak-anak saya. Saya nanti mengumpulkan harta itu berupa emas. Karena suatu saat saya kalau tidak ada, saya masih ada 4 anak yang harus saya hidupi begitu. Pas maskaranya mau copot, maskara saya pakai bulu mata nih. Tapi bulu mata saya juga udah mau copot ini. Tapi nggak apa-apa lah. Bulu mata kan murahnya, cuman berapa lah, 100 berapa ya kan? Itu. Untung istriku budak. Cobalah dulu. Untung istriku budak katanya. Allahu Akbar. Buat cowok bisa nggak itu? Insya Allah bisa. Takut istriku nonton. Aduh. Sebenarnya itu kalau maupun juga Eda itu enggak masalah. Karena kan alhamdulillah kan kita kan ada begini itu. Kalau saya pesan barang, alhamdulillah saya punya apa tuh baik ya. Dia itu saya kadang begini. Saya beli misalnya 100 paket. Nah, itu kan sudah kena berapa puluh juta, kan begitu. Ada nggak untuk barcon saya? Kalau tidak, saya beli cuma 50. Dia mau ngasih. Nah, jadi saya kalau jarang make skincare, ujungnya barcon saya ini ujungnya saya jual lagi. Saya mendapat keuntungan. Nah, kalau memang mau itu, biar saya kirim gitu. Enggak. Allah. Ongkir aja itu nilai. Enggak gini toh. Aku dengar harganya saja basah tanganku nih. Bolak-balik lah pakai kertas di tanganku nih, basah tanganku. Bohong kau itu. Nggak ada itu. Aduh. Ya karena gini ya, aku percaya dengan prinsip ini. Saya percaya prinsip begini. Hiduplah aku pribadi dengan kemampuanku. Kalau itu orang mampu seperti itu, ya silakan. Kalau dipaksa-paksakan apakah mampu dipaksa-paksakan, ya kan. Akan tetapi ada yang dikorbankan, ya. Karena di dalam rumah tangga, ketika itu sudah menyangkut masalah ekonomi, yang pantas untuk dikorbankan itu adalah seorang suami. Seorang suami itu harus bisa mengorbankan beberapa keinginannya untuk memenuhi keinginan dari istri dan juga anak-anaknya. Ketika keinginan dari istri yang dikorbankan, berarti kita selaku suami sudah gagal membahagiakan istri gitu loh. Jadi kalaupun memang seperti itu sanggup, tapi harus ada yang dikorbankan.
Kalau itu kasih pun nanti ya satu paket itu gratis. Ya kedepannya takutnya kan nanti istri itu apa candu gitu loh, bahasanya candu gitu loh. Karena aku sendiri pernah merasakan itu kan aku bilang sama itu kan, aku pernah dikirim empek-empek. Seumur hidupku aku nggak pernah makan empek-empek. Kupikir makanan apa sih empek-empek ini? Ya maaf cakap dulu kan ketika dikirim empek-empek itu tak temakan, ku tanggap empek-empek ini pikirku. Sampai di tempatku dimakan, sampai tempatku empek-empeknya digoreng, ku makan. Masya Allah, terkejut aku, enak ternyata empek-empek ini. Jadi kagum, jadi suka aku empek-empek. Terus yang memberikan empek-empek ini kutanya, Kak, ada yang mau pesan pempek kakak lah. Aku bilang, berapa itu satu paket yang kakak kirim itu? Perbungkusnya 150.000 Bang Faruk katanya. 150.000 sebungkus. Jadi satu potong pempeknya itu berharga 8.000 sampai 9.000. Kenyang aku tiba-tiba. Jadi ketika ingin, setidaknya harus pesan itu sebesar 500.000 ataupun 800.000 untuk membeli empek-empeknya. Kan nggak masuk akal itu. Jadi kalau bisa di flashback ya, kalau gitulah ujung-ujungnya, mendingan gak usah kenal klien aku sama empek-empek kan gitu. Ya nggak masalah, ya alhamdulillah pun ya istri Bang Faruk pun tahunya keadaan suaminya. Aku insya Allah kalau ada rezeki yang duluan ku bahagiakan tuh istri. Aku dapat apapun ya aku kasih ke istri. Aku gaji aja aku kasih ke istri gitu loh. Ya kan dia yang lebih tahu. Kalau memang dia merasa mampu dari apa yang hasilku kasih ke dia itu beli skincare-nya, udah dibeli aja skincare-nya. Tapi kan dia sudah paham gitu, dia pun tahu kan nggak mungkin lah. Ya aku jujur itu untuk istriku nggak pakai skincare, dia cuma pakai bedak-bedak malam itu aja. Ada yang bulat-bulat kecil ya. Itu harganya 50.000, habisnya 2 bulan.